malam ini sampai di sesi Talk Show from Home edisi hari Sabtu 16 Mei 2020. Membedah lebih dalam seputar buku Metabolic Conditioning dan kaitannya dengan KF, ya, dengan narasumber Ibu Nur Hidayah Abdullah, SKM, Dr. Siti Chandra, SPKFR, dan juga Dr. Irma Suryani, SPPD, ya. Nah, tentunya juga dengan founder kita, Mas Tio Prasetyo. Ya. Seperti yang sudah-sudah, diskusi kali ini santai, ya. Antar pembicara bisa saling diskusi dengan Mas Tio, tapi audiens juga bisa langsung nimbrung lewat fasilitas chat atau raise hand untuk tanya langsung ke audiens. Nanti aku gilir. Pertanyaan juga bisa disampaikan lewat chat. Ya, nanti aku akan atur waktu untuk bisa sampaikan ke narasumber. Monggo, Mas Tio, jika berkenan untuk langsung dibuka. Ya, Mbak In udah masuk? Belum, Mas, kayaknya. Oh, lagi masukin itu, Zoom meeting mungkin dia. Yes. Oke, ya, halo malam semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Nanti kita TFH bakal sering nih. Karena udah sebentar lagi mau lebaran, kita TFH bakal sering, dan TFH-nya mungkin akan aku adakan lagi nanti hari Senin, terus hari Senin depan besok, terus hari Rabu, terus sama hari Jumat terakhir. Itu sebelum lebaran. Jadi Senin, Rabu, Jumat berikutnya juga bersama narasumber lain, para penulis dari buku Metabolic Conditioning yang optimalisasi kondisi metabolik. Itu akan bergantian kita wawancara, dan semua audiens bisa tanya jawab. Ini sesi pertamanya untuk book insight, ya. Kita book insight seputar manajemen metabolisme, manajemen COVID-19 untuk menekan fatalitasnya dengan conditioning metabolisme. Nanti audiens bisa nanya semua narasumber yang merupakan penulis dari buku ini. Di sini nanti aku berperan sebagai moderatornya untuk para pembicara. Nanti Mas Budi akan jadi moderator untuk audiens bertanya. Mudah-mudahan sampai minggu depan nanti semua pertanyaan seputar COVID-19 dan bagaimana manajemennya akan terjawab dengan para penulis buku Metabolic Conditioning ini. Sip, betul, Mas. Oke, pertama Mbak In udah masuk? Belum, Mas. Oh, belum masuk ya, oke. Belum. Ini baru masuk. Oke. Oh, alhamdulillah masuk. Oke. Berarti udah tiga orang untuk penulis yang kita interview malam ini udah lengkap ya, Mbak Iin, Mbak Siti Chandra, dan Mbak Irma. Ya. Oke. Silakan untuk kita sekarang pembukaannya setiap penulis. Oke. Setiap penulis kita kasih time sekitar berapa masing-masing untuk pembukaan, untuk pendapat mereka atau saran-saran mereka seputar metabolic conditioning dan output mereka dari buku ini. Kita kasih berapa menit, Mas Budi? 5 menit. 5 menit, ya? Mas, cukup. Oke, aku mulai dari Mbak Siti Chandra deh. Mbak Siti Chandra boleh bicara sedikit seputar buku ini dan harapan-harapannya atau masukan-masukan lainnya. Salam Mbak Siti. Assalamualaikum Mas Tio, Assalamualaikum semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin peran saya nggak terlalu banyak sebetulnya sini. Gitu, Pak. Saya ceritanya junior di dalam deretan penulis. Jadi, tetapi dalam proses penulisan buku ini saya pribadi yang saya tenaga medis, saya justru banyak sekali terbantu dengan sharing pengalaman dari Mas Tio sendiri, juga dari senior-senior saya, Dr. Piprim, juga dari Dr. Kobal, Dr. Eka. Jadi juga dari Mbak Iin, dari Bu Nur, semua banyak sekali yang teman-teman ini secara runtut bisa menyatukan yang tadinya mungkin kami secara klinisi suka berpikir terkotak-kotak, Mas. Iya. Jadi buku ini menggabungkan. Betul. Jadi buku ini tuh penjembatan antara nakes dengan awam dengan bahasa yang mudah dimengerti yang membantu saya sendiri yang di garda terdepan. Jadi
bagaimana yang membuat saya pribadi pengalaman, sehingga buku saya teman-teman saya juga pada nitip karena tolong dong pesenin dong, habis terus katanya. Karena buku ini memudahkan kami menjelaskan hal yang ajaib gitu. Yang COVID-nya sendiri kan virus yang self-limiting disease. Self-limiting disease artinya akan mati, nanti juga mati sendiri. Tapi yang membuat dia jadi parah karena komorbid gitu. Dan di sini jelas banget dilihat, bagi yang sudah punya bukunya ada di halaman 27. Mas Mbok nggak kelihatan halaman 27, Mas, kecil-kecil tulisannya, Mas. Itu ada parameter kondisi kesehatan metabolik dan itu dijelaskan. Kalau kita kan hip and wrist ratio ya, jadi ini pinggul mungkin yang nggak lingkarnya, bukan pinggang. Jadi kemudian tekanan darah, HbA1c, HDL, gula darah puasa, kemudian trigliserid. Yang memang kalau itu ada yang konslet salah satu, dijamin fatalitasnya tinggi untuk terkena COVID ya. Kalaupun terkena, dia bertahannya akan lebih sulit daripada yang ini balance parameter ini gitu. Dan karena pesan Mas Tio, jangan lupa Mbak, tolong dilihat itu pasiennya pada waktu masuk gitu. Cakep-cakep memang Mas. HbA1c-nya. Dan pasien yang lagi viremia akut di awal betul anoreksia. Sama dengan infeksi virus, ya. Demamnya sekarang nggak terlalu kelihatan. Demam lebih tinggi pada dengue karena saat ini pandemi yang menyaingi COVID cuma dengue. Jadi kalau demam 3 hari kita periksa NS1, kalau NS1-nya negatif, limfosit tambah drop, kemudian CRP naik, terus NLR-nya naik, apalagi sahabatnya dengue tinggal COVID. Iya. Tapi kalau nunggu di swab kadang-kadang suka nggak keburu tahu ya. Jadi harus didiagnosa. Jadi di swab tapi sambil nunggunya dilihat parameter umumnya juga ya para pasien. Iya. Jadi kami di tim visit di rumah sakit. Kebetulan saya dari rumah sakit Persahabatan, sahabat COVID di sana. Jadi mau tidak mau kita harus bersahabat untuk tahu bagaimana dia, Mas. Jadi kayak kuda Troyan kita harusnya supaya kita bisa hajar dia, kita tahu dulu. Dan luar biasa advice dari Mas Tio yang mungkin mata saya sebagai dokter yang biasanya berpikirnya itu medikamentosa, jadi terbuka. Karena mereka itu cateringnya udah hebat banget Mas, dari oseltamivir dikasih hidrokloroquine dikasih segala macam itu catering itu tuh aduh. Catering farmasinya mantap. Iya, cateringnya mantep. Ya itu memang antiviral. Itu di kalau jadi di standar di Persahabatan tuh udah dikasih kayak tata laksananya. Oh, obatnya nanti masuk ini. Iya, karena protokol WHO Mas. Oh, protokol WHO ya? Iya, wajib. Jadi protokol WHO itu harus dijalankan. Nah, di situ kita lihat kesempatan kita masuk adalah kita ditolong oleh simptom yang Tuhan kasih saat tubuh menghadapi virus. Pertama kali kan anoreksia. Jangankan makan obat, minum aja susah, segala macam susah. Ya makanya ya udahlah kalau nggak mau. Triggernya tuh peradangannya tuh kalau dari banyak pasien yang temuin yang COVID itu banyak yang kepengaruh di tenggorokan juga nggak? Maksudnya dia kayak radang tenggorokannya. Paling banyak jadi simptomnya. Radang tenggorokannya ya. Nggak enak makan gitu ya? Ya, yang ada di kami penularan terbanyak memang airway. Jadi dari lubang hidung atau lubang mulut itu bisa masuknya ke respiratory, bisa ke GI tract, Mas. Ada yang saluran parunya bagus banget, segala macam bagus, tapi ternyata anoreksia, sariawan semua, dia bisa makan. GI tract berarti diare, yaitu di GI tract-nya. Iya. Memang ada indikasinya kan infeksinya juga nggak selain nasal, dia juga masuk ke oral. Betul, iya Mas. Jadi kalau kita swab selain nasofaring, swab dari rektum pun bisa didapati gitu. Iya. Memang shading viralnya juga ke fekal juga. Iya betul. Cuma masalahnya swab itu kan tidak bisa mengetahui apakah virus itu masih hidup atau udah mati. Iya. Karena dead body pun dibilang positif gitu. Iya. Karena kan cuma untuk RT-PCR kan cuma nge-reverse lagi transkripsi untuk dapetin genetik material. Kita nggak tahu itu material yang di shading di mukus yang dikeluarin itu dalam bentuk posisi viral yang virion hidup, apa virion yang sudah memang mati akibat di eject oleh sistem imun kita nggak tahu kan. Betul. Jadi kita lihat lab Mas. Kembali lagi kan kita zaman dulu juga sebelum ada swab kita kan indikasinya selain pemeriksaan klinis ke pasien juga laboratorium.
kita lihat labnya. Kalau labnya konslet itu limfosit, Nah, itu kemudian masih perang itu. monosit, ya. Menang apa enggak belum tahu. Betul, kalau limfosit masih turun, monosit juga naik, kemudian NLR-nya tambah tinggi, terus yang ajaib kalau tadinya neutrofil tinggi terus jadi normal, Mas. Wah, ini tubuhnya mulai capek gitu. Kita sih mikirnya respon immunity sudah give up, ini kacau. Bentar lagi prokalsitomin loncat, CRP loncat. Tapi kadang-kadang uniknya di COVID ini nggak kayak infeksi lain, kadang-kadang leukositnya masih kelihatan normal atau bahkan turun sedikit. Tapi Normal yang seringnya. Ya, seringnya normal ya. Kalau Ya, infeksi lain kan diskon, kadang-kadang kalau lagi ya. ada infeksi lain kan kadang leukosit kan tinggi. Kalau Iya, ini malah normal katanya ya. iya, turun sedikit kadang-kadang, tapi limfosit kelihatan sekali, Mas. Ya. Kalau trombosit ikut-ikut turun, nah paling dia mix sama dingui gitu. Ya, disitulah kesempatan saya karena saya praktisi KF. Saya nggak bisa frontal karena biar bagaimanapun kita terikat akan SPO Protokol, untuk pelayanan medis, betul protokol. Jadinya yang kita lihat kalau dia nggak mau makan, oh ya sudah nggak apa-apa, makan aja kuah kaldunya, kan ada sup. Makan aja lauknya, nggak apa-apa. Pilih aja ikannya, gitu. Saya tidak mengganggu tidak mengganggu protokol yang sudah diberikan dari gizi. Kalau dia pengen yang manis, jangan makan. Besok saya paling madu ya, gitu paling. Madunya Mas Tio. Iya, itu bisa intranasal tadi ya. Iya, karena mereka awalnya juga bingung. Coba aja deh Pak, nggak ada salahnya tuh coba, gitu. Kan enak kan, Bu, sayang dok taruh di intranasal, madunya enak katanya. Nyari manisnya. Ya, pasiennya bilang begitu, memang kan nggak terlalu manis, jadi saya ketawa aja. Kalau saya harus di hidung Pak, kalau saya ditaruh di mulut saya batal puasanya Pak, saya bilang gitu. Terus dia mau coba beberapa sih Mas, tapi kan tergantung karakter pasien. Cuma ada yang bilang ada simptomnya nggak begitu tempel di hidung? Ada yang bilang kerasa apa gitu? Panas. Ada yang bilang langsung panas ya? Iya. Saya sendiri sebagai angkatan pertama PDP cakep banget rasanya itu di hidung sampai ke dada sampai segala macam dan kerasa semua ya. Ya seiring dengan membaiknya serangan virusnya itu juga berkurang juga keluhan itu. Beberapa warrior saya tantang pakai IH di hidung aja takut Mas. Itu sebenarnya bisa buat ngecek gitu. Betul kayak rapid test kan? Tapi langsung kalau ada itunya memang kelihatan langsung kerasa. Iya. Jadi kayak RW-nya kerasa tuh sama. Betul, iya Mas. Buat saya sih manfaat sekali. Buat saya mata saya lebih terbuka untuk menghadapi komorbid Mas. Karena selama ini kan kita dokter alam bawah sadar kita di pendidikan kedokteran sakit ini terdiri dari diagnosis ini, simptomnya ini, obatnya ini, gitu Mas. Ya. Kalau jadi ngikutin ada SOP-nya ya? Iya. Sesuai SOP-nya. Ya, kalau ini kasih ini jadi belum ada selama SOP dari standarnya nggak dirubah ya kadang-kadang nggak ada treatment lain yang dilakukan hanya watch and see ya. Iya. Dan kita menjaga hemostasis aja kalau dehidrasi dikasih intake cairan gitu. Di situ kelihatan sekali pasien yang kena yang di GI tract Mas itu respiratornya bagus banget. Iya, yang ke GI tract ya. Iya, saturasinya oke. Yang berarti kalau yang lewat GI tract shading-nya dia jarang yang lanjut ke critical ya, sampai ke ventilator nggak perlu ya? Enggak, Mas, enggak. Biarpun mereka usia sudah 80-an nggak apa-apa loh, Mas. Takjub saya. Kalau dari jurnal yang aku baca kebanyakan yang GI tract malah anak-anak. Di sini geriatri Mas di kami 80 ada 1, 85 1. Dia bertahan semua loh. Teman-temannya sudah anumerta dia masih. Ya. Istilahnya Doc City ini gaul. Iya, tapi kalau dari sisi komorbid yang Mbak perhatikan sama ini, Mbak ngelihatnya dari sisinya mereka kalau di persahabatan dicari tahu HbA1c-nya apa lihat dari pertanda fisiknya, BMI-nya, tingkat perut gitu. Oh, saya minta biasanya kalau memang ada komorbid yang kita curigai misalnya obesitas atau apalagi central obesity Mas. Kan kita tim ya karena kita dimobilisasi jadi ada tim visit gabungan para dokter yang memvisit satu bangsal gitu. Jadi di situ saya bisa komunikasikan dengan sejawat-sejawat saya. Kalau Mas, kan saya hari-hari lihat, saya pakai hazmat, saya latih respiratory rehab gitu. Saya ngeliat, kok kekuatan otot yang saya lihat hari ini sama kemarin,
kok hari ini menurun. Ini pasti ada sesuatu yang klinikal karena muscle performance itu gambaran dari tubuh gitu. Coba dicek ulang deh. Ini dicek deh kan dia ada central obesity gini-gini. Oke-oke aja sih. Jadi COVID ini kerja berjamaah. Ya alhamdulillah sih. Sesuai dengan namanya, teman-teman saya juga bersahabat, jadi enak. Oh iya, aku dengar Mbak juga ngajarin itu apa latihan pernafasan. Karena bidang Untuk saya. Kalau lupa bernapas repot soalnya, Mas. Iya. Nggak, boleh dong Mbak dikasih infonya mengenai teknik bernapasnya ke audiens hari ini untuk mereka, ilmunya mereka juga. Boleh. Jadinya kalau di bidang saya konsultan untuk rehabilitasi respirasi ya Mas. Jadi COVID ini kan fibrosis di parunya. Jadi paru-parunya ini mengkerut ya istilahnya. Ya, dan juga banyak lapisan lendir keras yang namanya hyalin membran itu yang betul. akibat itu. Jadi seperti interstitial lung disease ya Mas. Jadi hyalin membran itu mencegah bagaimana terjadinya pertukaran CO2 dan O2. Sampai pingsan dikasih O2 juga nggak akan diserap gitu. Itu sebenarnya respon kerusakan. Jadi kalau alveoli parunya meradang, sebetulnya itu respon. Jadi kalau kayak kita misalnya luka inflamasi jaringan parut kan, jadi kayak bikin jaringan parut, dia sebetulnya perlindungan agar tidak semakin meluas. Tapi kalau impactnya itu di mana-mana, otomatis kan merugikan diri sendiri karena oksigen jadi susah masuk. Karena makanya tuh resikonya dari COVID ini, kalau kita telat merespon terhadap virusnya dibiarkan replikasi banyak dulu, respon imunnya terlambat, akhirnya banyak sel yang sudah terlanjur diinfeksi. Betul, Mas. Semakin banyak yang sudah terinfeksi, semakin banyak yang bakal direspon imun kan, diserang kan. Nah, penyerangan di mana-mana ini yang justru menimbulkan respon fibrosis itu. Jadi dia juga selain respon fibrosis juga muncul hyalin membran. Padahal itu sebetulnya untuk proteksi melimit penyebaran, jadi bisa itu kayak semacam healing di setiap lokasi tersebut dengan dibikin jaringan itu. Tapi efeknya ke imunopatologinya, oksigen jadi susah masuk. Iya, karena kan makin Iya, dibangun tembok besar di antara pertukaran oksigen dan CO2. Jadi ya susah mau tukeran, dikasih uang tapi dompetnya dikunci. Iya, itu yang bikin saturasi oksigen itu, makanya kenapa akhirnya jadi dibantu ventilator atau ujungnya malah nauzumdzalik malah jadi ARDS yang respiratory distress syndrome. Kalau sudah masuk ventilator sulit, kami sendiri sulit. Saat ini di persahabatan kalau yang udah masuk ventilator mortalitasnya gimana? 100%, Mas. Begitu udah pakai ventilator rata-rata long term aja paling panjang, tapi tetap berakhir semuanya nggak ada alumni, Mas. Nggak ada alumni ya di persahabatan ya? Jadi kita harus berusaha mencegah, makanya sebelum kami semua turun, jangan sampai masuk ventilator. Karena udah masuk ventilator, sulit. Kalau yang memang bukti positif COVID, segera mungkin diintervensi dengan apapun supaya dia jangan sampai masuk ventilator. Betul. Karena kalau terbukti positif COVID biasanya nggak selamat. Tapi kalau dia selamat dengan venti, biasanya negatif Mas swabnya. Biasanya bukan swab ya. Biasanya dia cuma karena ada peradangan yang biasa ya. Iya. Maksudnya yang menyebabkan memang dia udah komorbid seputar paru atau jantung, tapi dia masuk dibantu ventilator membaik gitu ya. Tapi kalau udah karena itu karena COVID rata-rata out ya. Kita berani taruhan, bukan COVID, betul swab negatif gitu. Ya karena menunggu swabnya itu lama, itu yang bikin kita nggak bisa langsung menentukan, oh ini apa. Tapi kalau udah gejala saturasinya turun, langsung ventilator gitu ya. Karena desatnya tuh bisa turun terus Mas kalau udah COVID-93. Mungkin dokter Eka yang lebih punya pengalaman di ICU ya. Cuma di kami yang kita lihat di Pinere, karena saya juga ada kebetulan rehabilitasi ICU di Pinere, di situ kalau udah 93 udah turun sampai ke 88 udah harus dilakukan intubasi Mas. Di kami ada high flow nasal cannula, jadi dikasih oksigen tinggi untuk memperbaiki oksigenasi. Tapi kalau si hyalinasi itu berjalan ya tetap aja. Berjalan terus ya tetap aja. Akhirnya itu makanya lamanya itu karena proses hyalinasinya tidak ada yang menghentikan. Itu yang aku maksud kenapa pentingnya kita buat buku metabolic conditioning, karena itu intervensi kalau bisa sebelum masuk ventilator. Kenapa? Kan hyalin membran itu kan bakal selalu terbentuk sama inflamasi masih tinggi. Nah, sedangkan CRP di atas 100 Mas. Iya, nah itu penunjuk inflamasi tinggi itu kan CRP. Makanya target dari buku ini kalau dijalankan, kalau protokolnya ini berhasil men-switch metabolismenya menjadi fat burning mode, otomatis kan inflamasi turun. Nah, penandanya ya CRP turun. Kebalikannya limfosit kembali naik. Nah, makanya itu kenapa kita ngejar, mudah-mudahan ini sampai banyak orang yang bisa tahu, mudah-mudahan gugus tugas COVID kemarin juga akhirnya
kita bisa nanti insya Allah bisa mediasi, karena kalau ini bisa diterapkan di pasien-pasien yang baru masuk dan tidak langsung buru-buru harus saturasi terlalu rendah, kita harus masuk ventilator, mudah-mudahan kita bisa mengurangi angka fatalitas dengan cara ya udah deh, kita udah anggap aja udah terlanjur komorbid nih, udah yang masuk udah komorbid dah, kita kan cuma bisa ngasih masukan ke masyarakat, ayo berubah gaya hidup, ayo kita menunjukin bahwa metabolic syndrome meningkatkan fatalitas, tapi kan ini kan nggak semuanya langsung tiba-tiba oke semua berubah, kan nggak gitu. Nah, makanya tujuan tim ini, buku ini dibuat karena kita langsung direct to the point. Kalau yang lain masih sulit diatur, paparan juga nggak bisa dihindari karena positif nyebar terus, ya yang kita point of view dari suatu infeksi ialah mortalitasnya. Ya, kita tim ini berusaha bantu buat buku ini untuk gimana supaya tidak terjadi mortalitas, karena rata-rata mortalitas sudah bisa terlihat dari inflamasi yang tidak berhenti-berhenti. Jadi kita harus do something about it begitu sudah positif COVID. Ya, terutama yang bergejala ya. Kalau yang nggak bergejala, diharapkan juga melakukan untuk yang panduan di OTG dan ODP yang ada di buku itu juga ada OTG ODP, tapi yang PDP itu kalau bisa ya insya Allah mudah-mudahan sampai ke ranah rumah sakit itu bisa, insya Allah kita bisa meningkatin moralitas di pandemi ini, karena entah bagaimana, insya Allah paparan nggak berlanjut terus, insya Allah positif nggak bertambah lagi, landai, tapi intinya kalaupun naik lagi, kita harus solving problemnya ialah mortalitas harus rendah. Itu rahasianya. Dan juga morbiditas post-COVID, Mas. Kalau kita bisa tahan awal, infeksinya nggak terlalu luas, sequelae pasca COVID itu perbaikan gitu. Karena kalau nggak saya yang repot, yang sesek lebih banyak. Ada ya kayak gitu? Kan kalau paru-paru jadi restriksi kan, Mas, mengembang tidak baik. Otomatis dia mudah lelah. Dia nyimpan oksigen nggak bisa banyak. Dompet segede apa, jadi dompet kecil kan, repot kalau mau belanja. Cost recovery-nya harus bagus juga emang. Betul, iya. Jadi kita latihan yang saya berikan itu kayak stretching paru-paru lah gampangannya. Nah iya Mbak, ajarin Mbak mumpung itu. Latihannya gimana? Nanti aku share videonya ada. Oh, ada share videonya ada ya. Oke, itu dimasukin dulu ya. Ada, boleh. Ada di YouTube Rumah Sakit Persahabatan, video filenya juga ada, boleh di-share. Ada ya? Ada. Mas Bud ya. Boleh Mas Budi, ada di wall FB saya juga ada. Itu. Oke. Ini sekarang gimana? Mau ke narasumber berikut, Mas? Apa tanya jawab langsung ke Mbak Siti Chandra sesuai dengan pembukaan dari narasumber yang lain dulu, Mas. Narasumber aja dulu ya. Oke. Sekarang yang ready siapa nih? Mbak Irma sama Mbak Il pada online semua ya? Sama Mbak In udah online ya? Sudah, mereka tinggal open mic aja. Monggo. Mic-nya udah open semua. Mbak Irma itu sudah. Mbak Irma ya? Oh ya, silakan Mbak Irma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih sekali lagi untuk Mas Tio dan senior yang lain. Juga selamat malam untuk para warrior yang sudah bergabung malam ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, apalagi dengan cerita dan pengalaman pembukaan dari Dr. Siti Chandra, Masya Allah luar biasa di sana. Dan nggak ada depan dia. Nggak ada depan. Satpam. Sahabat pejabat teras. Dari buku ini sebenarnya mungkin kalau secara umum orang kan mungkin masih menganggap kalau yang namanya makan ya itu harus ada nasi dan seterusnya gitu. Dan dengan kondisi COVID yang sekarang dan kita juga sudah merasakan switching dari metabolisme gula menjadi metabolisme keton, dan kita betul-betul merasakan manfaatnya, itu menjadi rasanya ikut gemes gitu, dan ikut ingin segera memberitahu orang-orang, kemudian memotivasi orang-orang tuh ayo dong switching gitu, ayo gitu. Tapi tentu saja ini suatu hal yang nggak mudah ya Mas ya menurut saya. Karena apalagi kalau untuk Mbak Irma sebagai spesialis penyakit dalam, biasanya dulu di awal-awal KF, sorry nih Mbak cerita dikit, di awal-awal KF yang paling reject KF, yang paling reject metabolisme fat burning mode ini, yang dianggap nggak make sense, yang dianggap ini bakal merusak liver lah, itu kebanyakan justru SPPD loh Mbak. Iya betul. Mungkin kalau Mbak dengan teman-teman SPPD lain
apa ya, istilahnya penolakan mereka, rejection mereka lebih tinggi karena penyakit dalam kan selama ini kan ilmu yang dipelajari dokter-dokter penyakit dalam ini kan kok kontra banget ya dengan, walaupun mereka nggak terlalu, mungkin kalau di SPPD juga nggak terlalu mendalami gizi, tapi mereka melihatnya kalau dengan pola makan di KF, dan mungkin mereka yang shocknya itu di pola makannya, walaupun mereka nggak mereka harusnya tahu puasanya, tapi kan pasti yang dilihat makan apa. Itu kadang-kadang yang bikin mereka shock ya, Mbak? Ya, betul, Mas. Jadi teman-teman tuh bahkan sampai ketika mengetahui, aduh kok kurus banget, aduh kok ini banget, ih apa sih itu, terus kalau misalnya pas ada acara gitu ya, kemudian kita makan, udah kamu nggak usah makan minyak aja sana, makan bimoli, ya Allah, kan sakit banget gitu. Sampai seperti itu, jadi sudahlah gitu, yang penting kan ini, dan tetapi ternyata setelah saya masuk ke KF, dan kebetulan yang memasukkan saya itu juga teman-teman SPPD ya. Ya, sudah tergabung di grup tele juga. Dan ternyata saya tahu dari beliau, beberapa teman tuh sudah ada yang masuk juga, cuman mungkin karena itu ya, takut dengan rejection itu, jadi mereka istilahnya lebih suka menyimpan gitu. Padahal KF itu ternyata menurut saya itu kayak sebuah, maaf, mungkin hidayah gitu, Mas, karena coba, sorry Mbak, aku mau nanya Mbak Irma. Mbak Irma sebelum merasa dapat hidayah ini, Mbak Irma menganggap ini sebagai hidayah setelah Mbak menjalankannya dulu, merasakan sendiri, baru akhirnya jadi pengen tahu lebih, betul nggak? Iya, betul. Kalau sebelum Mbak menjalankan, Mbak juga pasti masih ada denial-nya dulu, jujur. Iya. Itu kuncinya KF itu terbukti itu memang harus jalanin dulu. Oke, sedenial apapun jalanin dulu. Justru pada saat tapi saya, walaupun ada banyak denial di kepala kita sebagai SPPD, mungkin supaya dalam mungkin kayak kok nggak sesuai dengan ilmu yang saya punya sama ini. Tapi kalau mereka asal berani jalanin dulu, minimal sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan lah sampai adaptasi selesai, mereka akhirnya justru malah pikirannya mudah mengosongkan gelas untuk mencari tahu lebih lanjut, karena mereka mau denial nggak bisa karena mereka merasakan sendiri di badannya, betul nggak Mbak? Iya, betul Mas. Jadi kalau saya pernah ini kan, ketika waktu itu ada banyak yang protes lah, kok berat badannya semakin turun kayak orang tua dan seterusnya, udahlah makan nasi aja. Ya sudah, saya mencoba untuk makan nasi kan, tapi ya tahulah gitulah Mas, rasanya kan jadi kacau gitu rasanya di badan. Dan kalau saya makan nasi, otomatis saya harus minum obat gitu, karena saya kan waktu itu kenapa saya mulai KF juga karena salah satunya karena terdiagnosis SLE ya waktu itu, dan ya, semua parameternya tuh udah lumayan mulai menurun begitu. Alhamdulillah. Gitu. Dan luar biasa, setelah 3 bulan kemudian ada perbaikan, 6 bulan semakin membaik, saya akhirnya kemudian memutuskan untuk hamil lagi, dan ternyata fine-fine saja begitu. Alhamdulillah. Nah, kali ini giliran nanti Mbak Bu Dok Siti tadi kan garda terdepan COVID di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, Mbak Irma ini nanti jadi garda terdepan spesialis penyakit dalam, tapi yang sudah menerapkan KF. Iya, justru spesialis penyakit dalam kan otomatis kan juga sering berhubungan dengan hubungan metabolik disorder, misalnya untuk komorbid kan pasti banyak banget lewat SPPD, mulai dari diabetes lah, hipertensi, akhirnya ginjal. Itu kalau yang sudah kayak Mbak Irma ini yang udah kayak melek semua, ngeliat tata the whole sistemnya itu kembali lagi ke metabolik dasarnya, dan ternyata sekali lempar batu kena semua dibanding berbagai intervensi ke setiap organ yang bermasalah, kayaknya jadi kayak enlightenment ya Mbak? Iya, betul Mas. Cuma ya memang akhirnya itu ya Mas ya, sukanya gemes karena aduh gimana ya caranya memahamkan. Ketika ada orang kemudian sudah dengan profilnya saja sudah, lingkar perutnya sudah berlebihan, atau misalnya ada keluhan apa, saya tuh kemudian akhirnya aduh gimana cara motivasinya, mau bilang ayo dong KF dong. Nanti mereka kalau saya keseringan bilang gitu, nanti mereka akan bilang, tuh kan nanti mesti ngomongin KF lagi, suruh keto lagi kan gitu. udah jadi brand image soalnya. Tapi faktanya Mbak Irma nggak sendirian, yang ngalamin gitu nggak cuma Mbak Irma, sudah banyak yang ngalamin. Iya benar Mas. Gemes melihat orang yang harusnya aware tapi nggak mau merubah, itu banyak. Iya betul. Terus kalau buku ini ya Mas ya, apa namanya, kalau ini kan kebanyakan kita yang ikut
malam ini kan internal KF ya, Iya, warrior KF, ya. ya, kebanyakan KF, Ya, internal atau newbie. Ya, berharapnya sih memang kalaupun misalnya mungkin ada dari isi buku ini yang mungkin agak-agak sulit dicerna itu ya mungkin kan sudah dijembatani Mas Tio dengan fasilitas TFH ini. Saya kira sangat bagus untuk kemudian dibaca, didalami kenapa kemudian switching dari glukos ke ketoon itu. Ya, itu menjadi sesuatu yang ya harus kita sendiri harus yakini sebelum kita kemudian mengajak orang yang banyak gitu, karena ya itu tadi karena COVID ini ternyata apalagi PSBB ini kemudian dilonggarkan menjadi sesuatu yang menakutkan gitu Mas, dengan sifat mutasi dari COVID ini sendiri. Jadi saya nggak bisa bayangin gitu loh. Ya, sebetulnya memang buku Metabolic Conditioning ini walaupun berjudulnya untuk COVID karena lagi masalah pandemi saat ini, sebetulnya ini berlaku untuk semua jenis infeksi. Apapun infeksinya, termasuk dengue sekalipun juga insya Allah bisa, karena ini kan sifatnya kan basic umum gitu untuk manajemen inflamasi. Apa sih manajemen inflamasi? Kenapa buku Metabolic Conditioning ini memfokuskan ke percepatan penurunan inflamasi ya, karena itulah Mbak. Kalau Mbak mungkin di SPPD sering ketemu dengan orang-orang komorbid yang mengalami low grade inflammation, maksudnya inflamasi tingkat rendah yang berlangsung terus-menerus, tapi bentuk penyakit mereka kebanyakan ialah kekronikan akumulasi bertahun-tahun, betul nggak Mbak? Jadi apa yang siapapun yang datang ke Mbak, penyakitnya ialah akumulasi dari gaya hidup mereka yang salah bertahun-tahun, tidak sifatnya tidak akut, tidak tiba-tiba datang kayak infeksi. Karena ini kebanyakan yang datang ke Mbak metabolic disease. Tapi lucunya kalau Mbak lihat inflamasi yang rendah ini begitu ditantang oleh penyakit yang seperti infeksi ini, yang infeksi kan otomatis kan menaikkan inflamasi. Begitu inflamasinya dinaikin, inflamasinya tadi rendah menunjukkan di mana aja organ-organ yang gampang failure. Yang gampang failure begitu inflamasi dinaikkan. Jadi kayak level tune-nya inflamasinya rendah sama ini kronik, ngeluh ini, minum obat. Begitu dinaikin inflamasinya, anggapnya inflamasi itu seperti potensiometer, begitu potensiometer inflamasinya dinaikin akibat respon imun yang harus dipaksa melawan infeksi akut, baru kelihatan efek dari low grade inflammation yang terjadi bertahun-tahun ini, yang kekronisan mereka itu membuat organ failure-nya harusnya mungkin kalau mereka nggak pernah kena COVID, jantungnya gagal atau diabetesnya tambah parah, akhirnya mortalitas meningkat itu masih 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kena COVID, jadi 3 hari lagi, 5 hari lagi. Jadi kayak peningkatan potensiometer dari inflamasi akibat infeksi ini mempercepat kekronisan itu menjadi puncak gitu. Betul nggak, Mbak? Iya, betul, Mas. Dan sayangnya itu ya, Mas, ya, maksudnya di panduan untuk penyakit dalam pun, saya nggak tahu kalau di bagian lain ya, itu yang namanya evaluasi gula darah saja itu belum menjadi sesuatu yang prioritas gitu. Karena untuk protap pemeriksaan COVID ini pun juga seperti darah lengkap, kemudian fungsi liver, fungsi hati, fungsi ginjal, dan seterusnya. Ya, dan saya tidak menemukan pemeriksaan HbA1c. HbA1c. Betul, itu masalahnya. Ya, cuman memang saya perhatikan hanya fokus ketika seorang itu memang sudah punya diabetes dan sudah tegak gitu, baru kemudian ada pemeriksaan itu pun saya kira mereka hanya fokusnya di bagaimana menurunkan gula darah begitu, hanya dengan pemberian obat ekstra dari luar aja gitu. Tidak kemudian ada usaha untuk bagaimana kalau tidak diberikan karbohidrat, bagaimana itu kan belum menjadi suatu protokol untuk penyakit dalam sendiri sebenarnya. Iya, ya mudah-mudahan buku Metabolic Conditioning ini juga membuat banyak SPPD juga, oh ternyata the whole clue-nya itu sebetulnya manajemen gula darah gitu loh. Iya, betul Mas. Dari metabolic comorbid ini. Mbak Irma, beberapa chat ke aku nanya nih, ini tadi Mbak Irma kan rada gemes kalau ada orang yang belum aware. Nah ini kayaknya banyak yang nanya, Mbak Irma itu spesialis penyakit dalam di rumah sakit mana? Siap-siap kalau dijawab nanti bakal disamperin. Karena di KF banyak membutuhkan SPPD, di KF saya itu ini ya lulusan UGM 2019 kemarin Juli, jadi
sebenarnya masih fresh graduate sebenarnya, dan kebetulan waktu itu sedang hamil, dan akhirnya kemudian setelah melahirkan sampai sekarang belum dapat izin untuk praktek dulu. Nanti apalagi setelah mungkin COVID ini ya, baru kemudian berpikir untuk praktek begitu. Ya, selama ini sih beberapa ada yang konsultasi ketemu langsung atau enggak by WA, itu aja sih sementara. Oke. Kalau aku sih selalu misalnya aku kan sering ketemu di Japlan juga, banyak ketemu di Japlan dengan SPPD juga yang suka konsul seputar kayak sama aku. Aku selalu bilang gini, aku suka selalu konsultasi sama mereka, nanya-nanya gimana sih kalau di rumah sakit itu kalau SPPD, aku suka dari 2016 dulu kebanyakan yang jujur kita jujur fair-fairan aja yang nyerang ke AF kebanyakan SPPD. Ini bukan gimana, tapi kan aku juga orangnya welcome, maksudnya dikasih kritikan dan aku berusaha untuk mencerahkan kembali. Salah satunya alhamdulillah Mbak Irma salah satu SPPD yang dapat hidayah. Ya, tapi dalam praktek mereka memang aku sadari memang kita tidak bisa merubah drastis sistem di Indonesia atau sistem rumah sakit, karena memang SPPD itu bekerja juga dengan protokol. Jadi mereka kalau ada apa-apa juga mereka nggak bakal disalahkan karena sesuai protokol. Memang itulah kekuatan dari standarisasi rumah sakit, karena sesuai protokol. Tapi kadang-kadang protokol itu kan tidak mengena ke dasar akarnya. Aku sempat sering sekali menyarankan gini, aku berharap para dokter ya, terutama yang menangani pasien-pasien dengan metabolic syndrome, mereka tetap, kalau aku sarankan sesuai protap, tetap begitu ketemu pasien pertama yang mengeluh atau pasien baru, tetap harus treatmentnya dengan obat dulu, karena itu memang udah standar prosedur. Tapi aku juga sering mengasih masukan agar para dokter ini, SPPD ini juga memberikan saran, oke, ini aku kasih obat. Tapi kan harapan kita dia sehat. Sehat itu artinya kan dia tidak perlu minum obat lagi ini kan, obat ini lagi kan, bukan jadi langganan seumur hidup kan. Nah, sarankan, oke, tetap minum obat di awal karena kamu sudah darah tingginya udah tinggi, gitu ya, udah sistoliknya udah tinggi, distoliknya udah bagus, kamu sudah HbA1c sudah 10, 12, ya mau nggak mau kami minum obat dulu, intervensi segera tetap dilakukan di awal. Tapi aku harapkan ke depannya itu sistem di kedokteran juga mengharapkan para pasiennya sembuh, tapi dengan cara sembuhnya itu karena dia udah tahu ilmunya mengenai metabolisme ini, jadi kamu tahu nggak? Jadi ada meluangkan sedikit jam session mereka bertemu dengan pada saat praktek bertemu dengan pasien, menambahkan sedikit sesi untuk menasihati seputar pola lifestyle, karena pengkerucutan dari akar masalah mereka itu bisa, kenapa kamu datang ke saya dengan jantung, kenapa kamu datang ke saya dengan diabetes, kenapa kamu datang ke saya dengan ginjal dan sebagainya, hipertensi. Sebetulnya kembali ke gaya hidup, di interview kembali ditanya, kamu gaya hidupnya gimana sih, sedentarinya gimana sih, pola makannya bagaimana sih, tidurnya gimana, kamu gini-gini. Kalau ada basic touch ke pasien seperti itu, akhirnya membuat mereka ingat kenapa mereka sakit. Insya Allah mereka tahu di mana harus merubah, dan harusnya para dokter senang kalau mereka kembali lagi dengan membawa hasil yang jauh lebih bagus, sehingga mereka bisa menurunkan dosisnya, dan akhirnya selamat, kamu tidak perlu minum obat lagi. Itu kan bahagia luar biasa bagi seorang dokter, karena dia sukses membuat pasien yang pertama kali datang dia harus protapnya ialah obat. Akhirnya seiring dia dengan konsultasi tersebut, akhirnya kita bisa mengucapkan selamat, Anda tidak perlu minum obat lagi. Itu bukan kebahagiaan luar biasa kan bagi seorang dokter. Nah, aku sering kasih masukan kayak gitu. Jadi kita tidak bisa merubah total protap dari rumah sakit, apalagi seputar penanganan pasien yang baru datang dengan simptom mereka yang sudah terdeteksi secara evidence based, kamu harus minum obat ini. Tapi target untuk melepas obat ini harus ada, bukan takut-takut kamu harus minum obat ini seumur hidup ya. Kayak nggak ngasih harapan, kayak vonis seumur hidup minum obat, itu kan gimana ya, changing. Nah, harapanku sih dari KF, semakin banyak SPPD yang ikut, semakin banyak mereka menyelipkan anjuran ini di tengah konsultasi awal pada saat mereka memang harus meresepkan sesuai protap, tapi mereka juga dikasih perubahannya apa. Coba deh kamu coba 3 bulan dengan gaya hidup seperti ini, dikasih. Jadi kayak modelnya kayak Eric Westman. Eric Westman itu kan kerjanya setiap ada pasien datang, dia cuma bikinin protokol gaya hidup. Kamu makan ini. Dikasih secari kertas, habis ngeresepin obat ini, dikasih lakukan ini 3 bulan, kita lihat hasilnya kayak apa. Baik lagi segini, oke, obatnya saya kurangin gini. Akhirnya lepas. Nah, itu aku harapkan kalau polanya bisa seperti Eric Westman kayak gitu, semua SPPD
Wah, insya Allah Indonesia Keren, bebas Mas. dari komorbiditas. Hanya kalau tidak sempat meluangkan waktu dalam waktu konsultasinya untuk merubah gaya hidup karena megang pasiennya banyak. Entah gimana tuh Eric Basman buat cari kertas untuk merubah gaya hidup nih. Entah lewat buku ini, buku metabolic conditioning ini, atau perubahan gaya hidup dengan coba kamu ganti pola makanmu seperti ini. Senin kamu dikasih tabel, Senin kamu makannya ini aja ya, makannya hanya jam segini aja, ikutin gitu. Nanti datang ke saya lagi, saya mau lihat kamu bisa dikurangi nggak dosis obatnya. Kan itu kan menyemangati. Oh, nanti saya bisa berkurang dosisnya, Dok. Kan pasien juga senang di situ kan, kalau dosis bisa berubah. Nah, itu mudah-mudahan Mbak Irma nanti saat sudah praktek menjadi pioneer nih, seperti Eric Basman, untuk meresepkan sesuai dengan tugasnya, tapi juga memberikan secari kertas untuk perubahan gaya hidup. Dan kita lihat hasilnya apakah tetap harus saya resepin terus, apa akhirnya saya bisa lepas gitu. Itu kan kepuasan pribadi juga buat Mbak Irma kan. Iya, betul Mas, betul. Insya Allah. Saya nambah satu lagi ini. Boleh, jadi silakan. Ingat apa kata-kata Hippocrates apa Aristoteles ya yang mengatakan bahwa sebenarnya setiap manusia itu adalah dokter bagi diri mereka sendiri ya, kalau nggak salah. Saya kurang lebih itulah. Dan apa itu sebenarnya menjadi pelajaran yang mungkin sangat dalam untuk kita semua, bahwa sebelum kita pergi ke dokter itu ya ada baiknya kemudian kita melakukan tilik diri atau insight ke dalam diri kita gitu. Dan sebenarnya kan cukup mudah ya Mas ya, dengan protokol KF 5 pilar itu sebenarnya sangat mudah sekali. Dan ketika kita bisa menjadi dokter juga untuk siapapun di sekeliling kita. Artinya ketika kita sudah menjalani KF ini, kemudian kita merasakan efeknya, dan ketika kita dikonsultikan itu seringnya, aduh saya kok merasa seperti ini, obatnya pasti saya kok perutnya sakit, obatnya pasti saya sakit kepala, obatnya pasti seperti itu mesti. Selalu nanya. Selalu nanya obatnya apa, harus minum apa gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman KF Warrior yang ada di sini juga, ketika ataupun misalnya teman-teman dokter yang lain, ketika dikonsultasi seperti itu, mungkin kita juga menanyakan, loh kira-kira kenapa gitu. Jangan langsung menanyakan, jangan langsung memberikan advis obat, akan tetapi kita coba cek deh tidurnya gimana gitu, atau misalnya ada pikiran nggak gitu, dan seterusnya. Dan ketika beberapa orang yang konsultasi seperti itu saya tanyakan balik, dan mereka akhirnya, oh iya ya kayaknya saya, nah coba diperbaiki dulu gitu, nggak usah minum obat dulu lah gitu. Gitu mungkin Mas. Tapi kalau saya tinggal rumah sakit, Mbak tetap harus ngikutin kasih obat dong, nggak boleh. Nanti Mbak yang malah disalahkan, apalagi kalau pasien baru. Aku juga nggak menyarankan. Jadi makanya kenapa aku bentuk grup telenakes, sampai di grup nakes kita ratusan orang. Karena aku sifatnya di KF sendiri, aku maunya open. Aku justru malah mau merangkul sama semua nakes. Walaupun banyak nakes di luar sana yang masih misalnya nggak suka dengan KF, jelekin KF apa, aku nggak fight back. Aku sifatnya aku share knowledge with love. Justru dan mudah-mudahan caraku menyebar ilmu, caraku lapang dada dikritik, caraku diikuti oleh para warrior. Kenapa? Karena kadang kalau kita diserang, kita tidak perlu nyerang balik, tapi kita cukup menunjukkan kebenaran, pembuktian. Akhirnya kita gini loh, aku nggak mau sampai gitu. Nggak mau sampai kalau para warrior kita itu terlalu antipati dengan nakes, merasa anggapannya KF paling bagus, terus nakes malah dijelek-jelekin. Aku nggak suka. Kenapa? Karena justru jembatan kita nantinya nakes. Karena kita impact yang mau kita kejar sebenarnya impactnya masyarakat luas, bukan hanya untuk yang kita sendiri. Aku udah sehat, gue nggak perlu nakes lagi. Itu nggak boleh. Jadi kita harus berusaha. Oke, kita jangan keminter. Kita kan kebanyakan di KF kan bukan dokter, tapi kita jangan keminter. Kita tahu ilmunya, tapi kita memberi insight kepada nakes lewat jadi living proof dulu deh, pembuktian dulu deh. Nanti seperti kata Mbak Irma bilang tadi benar. KF itu ialah suatu hidayah. Ada saatnya mereka nanti akhirnya nerima. Banyak kok di KF, kalau nggak baca tanya Mbak Eva, itu yang awal-awal KF, yang rata-rata rata-rata member KF di awal-awal itu tadinya antipati dengan KF semua. Itu dulu caci maki Mbak Eva. Aku bilang, biar aja, tapi akhirnya malah banyak yang masuk ke KF, akhirnya insya Allah dapat hidayah. Nah sama, jadi kita itu harus berusaha menjelaskan KF ini lewat fisiologi
lewat fisiologi, kita lewat ilmunya nakes supaya bisa diterima insya Allah akhirnya. Karena kita tidak boleh apa, walaupun mereka masih belum masuk nih, berusaha rangkul gitu loh. Maksudnya berusaha rangkul sebanyak mungkin, akhirnya apa? Akhirnya nanti KF itu jadi besar, luas, dan diterima banyak orang, itu perantaranya nakes. Iya. Karena jembatannya orang sakit nggak nanya ke orang awam, nanya pasti ke nakes kan. Nah, itu jembatan kita untuk share knowledge. Nah, mudah-mudahan salah satunya nih Mbak Irma nih yang membanggakan sebagai SPPD yang sudah ke nakes juga nantinya, walaupun sekarang Mbak Irma dapat tekanan dari sana sini, tapi kalau Mbak Irma tetap ya liatin saya aja lapang dada, tunjukkan, buktikan, jadi living proof, insya Allah akhirnya mereka nanya nantinya. Walaupun antipati pertama ngejek misalnya, minum aja minyak gini, tapi akhirnya nanti mereka, tapi kok dia bisa ini ya, dia jarang ada keluhan, kok dia ada gini. Akhirnya nanti mereka nanya, dan di situ kita welcome. Jadi kalau kita dari awal kita nggak nyerang mereka nggak bakal apa ya, nggak bakal antipati. Gue walaupun akhirnya tertarik, tapi kalau udah pernah diserang, dia jadi kayak gimana ya, malah kasihan nantinya. Kemudian kita sebagai yang punya ilmu untuk disebar, kita lebih baik kalau saranku, terutama untuk para warrior juga, untuk kita menyebarkan ilmunya dengan share knowledge with love. Kita menyebarkannya dengan lapang dada. Nggak diterima nggak apa-apa, kalau diterima alhamdulillah. Tapi kalau diserang balik, kalau hubungan dengan bulian, abaikan. Tapi kalau hubungan dengan teknikal, yang mereka menyerang dengan teknikal, kalau kayak gini gimana? Baru kita jawab. Karena kita bertahannya di teknikal, tapi kita tidak ikut saling balik membuli. Itu kuncinya untuk supaya para nakes nantinya pada saat mereka sudah aware, mereka tidak resisten sama mereka, akhirnya bisa acceptable. Ya, salah satu kita pelan-pelan bangun dengan grup nakesnya, kita bangun pelan-pelan sampai insya Allah para nakes kita sendiri juga menginspirasi nakes-nakes lainnya. Dan otomatis semakin banyak nakes yang join, dan banyak orang juga yang akhirnya kata KF itu bukan apa namanya, dibilangnya diet apa, kalau fat diet. Itu fat diet, tapi fat diet kenapa banyak ratusan nakes yang ikut? kan jadi mereka mikir ulang. Oh iya, karena banyak orang mungkin masih berpikir kata dokter gue nggak gini kok, tapi akhirnya nanti lama-lama mereka tidak resisten setelah lihat banyak living proof di KF Challenge misalnya, banyak yang ngasih bukti-bukti perbaikan mereka, dan para nakes juga pelan-pelan memberi pencerahan kepada nakes lainnya, dan nakes juga start bergerak untuk mengobati, tapi juga mengobati secara simptom dengan obat, tapi juga mengobati secara ayo pelan-pelan rubah gaya hidup. Nah, insya Allah kalau ini dikembangkan, digerakkan, ya kita pelan-pelan, kita semua kita ini work secara bersama, teamwork, semuanya bekerja, dari mulai yang awam di KF, aku sebagai foundernya, para nakes KF, kita semua gerilya untuk menyebarkan ilmu, tapi kita sebarkan dengan love, not hate. Amin. Setuju ya? Lanjut Mas. Ya. Ke Mbak In. Makasih Mbak Irma. Mbak In, nah ini seputar gizi nih. Ini yang pertentangan di gizi juga banyak loh. Jangan salah, gizi lebih resisten lagi kita Mbak In. Ayo seputar COVID. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sebagian besar ini Mas, sudah pada warrior ya. Cuman saya awalnya ingin membagi pengalaman bagaimana ketika di sekitar kita gitu, di sekitar kita ada yang misalnya ODP gitu. Ya. Nah, kebetulan saya punya anak angkat gitu, saya coba terapkan pas kebetulan sebelum kita lagi buat buku itu Mas, gitu sebenarnya saya sudah menerapkan dengan nge-WF-in dulu gitu. Nge-WF-in dulu seperti protokol yang kita buat ini gitu. Tapi anak angkat saya tidak KF ya. Saya siapkan kaldu. Jadi kalau dalam ilmu gizi itu tekstur makanan itu ada makanan cair, ada makanan lunak, dan ada makanan biasa. Nah, makanya di dalam protokol itu saya bahasakan adalah makanan cair. Jadi makanan cair jernih. Nah,
itu pun makanan cair jernih di dalam diet itu dipakai, Mas, gitu. Nah, dan juga menggunakan kaldu. Dari diet makanan cair itu yang saya tambahkan adalah MCT oil atau VCO-nya. Sorry Mbak, sebentar Mbak. Kalau di ilmu gizi ternyata di protap rumah sakit klinik pun juga kaldu itu ternyata juga dipakai ya, Mbak? Ya, karena itu untuk mineral, Mas. Jadi makanan cair jernih namanya gitu. Itu untuk misalnya kita dapat dari anamnese pasien, dietnya diet makanan cair jernih gitu. Nah, diet makanan cair jernih itu kita menggunakan kaldu juga, Mas, gitu. Oh, oke, info bagus. Jadi kalau ditanyain ke gizi di rumah sakit, harusnya mereka ngerti dong. Ada kaldu ini harusnya mereka ngerti. Jadi para warrior misalnya masuk ke rumah sakit juga bisa meminta hal yang sama ya, Mbak? Iya, bisa gitu, Mas. Harusnya bisa gitu. Nah, kalau lebih bagus lagi sih kita memang buat sendiri ya, Mas ya, gitu. Oh iya, jadi kalau berhubung saya tuh nutrisionis juga, terus karena kuliah 2 kali public health juga gitu. Nah, jadi tulangnya 10.000 15.000 lah di tulang kaki sapi itu gitu, sekitar 3 sampai 5 jam direbus dengan api kecil gitu. Dengan garam, bisa dengan bawang putih juga gitu untuk biar berasa. Nah, itu kita buat sendiri, stok dulu. Kalau misalnya ada keluarga, beberapa warrior juga menanyakan ke saya gitu, Mas, tentang protokol ketika ada misalnya adiknya atau budenya yang diperiksa reaktif gitu. Nah, saya juga menyarankan untuk WF dulu 24 jam, tapi sebelum WF harus lengkap dulu. Ada kaldu tulang, yang saya bahasakan makanan cair jernih, ada kaldu tulang, ada VCO, dan air putih. Tapi kalaupun toh bisa masuk EGCG, saya juga sangat menganjurkan EGCG teh itu gitu ya, Mas. Itu bagus banget. Karena beberapa literatur yang saya baca, Mas, sitokinstrom itu juga ada 3 yang untuk meredamkannya, Mas, gitu. Itu EGCG, kurkumin, sama satu saya lupa tidak familiar gitu di Indonesia gitu. Tapi yang familiar di Indonesia untuk membantu meredakan badai sitokin itu adalah EGCG dan kurkumin. Nah, ketika WF itu kalau bisa EGCG tidak membuat mual, katanya kan biasanya pasien sering mual gitu ya, Mas ya, gitu. Nah, kalau mual ya pakai MCT oil seperti Mas Tio sampaikan gitu. Quercetin yang ketiga, Mbak, katanya. Kata Mbak Silvana, quercetin. Ya, quercetin. Thank you, Mbak Silvana. Thank you, Dok. Gitu. Nah, saya siapkan dulu kaldu dengan VCO dengan EGCG, tapi EGCG itu pilihan aja gitu, pilihan saja gitu. Jadi opsional kalau misalnya nggak mual. Nah, dengan vitamin D juga nih masukan dari Dr. Silvana, vitamin D 5.000 international unit. Saya coba itu, Dok, Mas Tio, selama 2 sampai 3 jam konsumsi VCO ini sama kaldu gitu. Ternyata yang tidak KF pun itu mampu bertahan, Mas. Saya tanya lapar apa enggak gitu. Jadi ya kayak, karena kan kita tulis di sini isolasi mandiri untuk ODP dan PDP gitu. Ini bergejala nggak, Mbak? Sorry, bergejala nggak, Mbak, dia? Udah batuk, demam, pusing. Berarti udah ada anoreksianya ya? Maksudnya udah signal anoreksianya udah kelihatan?
Ya. sudah mulai agak Itu lebih mudah jalanin ke orang seperti itu dibanding yang masih seger, yang cuman positif, suruh puasa kadang-kadang mereka nggak kuat. Tapi kalau yang bergejala lebih mudah karena udah ada siklus anoreksianya. Iya, benar. ODP gitu ya, Dokter Silvana ya. Jadi saya coba 24 jam, saya tanya masih kuat nggak? Karena kan yang kita tahu dari literatur bahwa ketika 24 jam itu terjadi restart sistem imun gitu ya, Mas ya. Nah, ternyata masih kuat gitu. Saya bilang ya coba di 36 jam gitu. 36 jam juga masih kuat. Nah, itu panasnya itu langsung turun, Mas, gitu. Pasti, itu dia. Itu rahasianya di situ. Betul. Panasnya langsung turun, batuknya langsung reda. Oh, satu lagi, Mas, mungkin saya nggak pernah dengan orang lain menganjurkan atau IH 5 jalur, tapi karena baru-baru ini aja ketika Mas Tio anjur lewat hidung itu, sebenarnya dari lama saya kalau misalnya agak-agak nggak enak atau apa, saya pakai 5 jalur, Mas, gitu. Karena kan saya ingat bilang bahwa men-trigger imun melalui mukosa gitu. Ya. Emang kalau di intranasal dia jalurnya respiratory tract langsung ke paru. Itu lebih cepat kalau di intranasal lewat ke paru. Soalnya di KF rata-rata aku jarang kasih tahu intranasal dulu karena orang KF kadang-kadang mereka konsultasinya masalah metabolik, masalah kronik. Kalau aku nyuruh intranasal berarti dia ada infeksi. Karena ini baru terjadi, karena ini kan respiratory. Tapi kalau yang aku suka biasanya cuma 2 jalur, 3 jalur, karena rata-rata problemnya sistemik, kronik aja. Iya, Mas. Karena kan ini virus SARS-CoV-2 ini kan dia bisa mata, hidung, dan mulut gitu. Nah, dari mata, hidung, dan mulut itulah kita kita menggedor imunnya dengan IH itu gitu. Jadi tadi kaldu, VCO atau MCT, selain air putih, EGCG, vitamin D, dan IH gitu. Nah, jadi kan ini dalam kondisi keluarga kita yang tidak KF ya, Mas ya, gitu. Ternyata bisa di WF kan 24 jam. Gitu. Dan betul, itu signifikan sekali ininya, batuknya itu langsung reda, 3 hari sudah baik, Mas, gitu. Jadi cara nggak perih kok, Mbak. Jadi memang perih banget kalau lagi ini. Dokter Siti Chandra tuh pakai cotton bud ya, pakai cotton bud, ditetesin sedikit IH di cotton bud, taruh di ujung kanan kiri mata, di ujung kanan kiri mata, terus taruh lagi sisi satunya lagi untuk masukin ke hidung, kalau bisa agak masuk lagi dikit gitu ke dalam hidung gitu, agak masuk lagi dikit ke dalam hidung, kan ada lubang keduanya gitu. Nah, lubang keduanya itu. Nah, itu yang anak saya rasa, Mas, gitu. Kepalanya itu langsung kayak kesetrum, Mas, Yo. Gitu, langsung kesetrum ketika pertama pakai ditetes dengan IH itu. Gitu. Itu kalau mata, saya pun ngalamin, kalau misalnya agak ini saya katasi di mata, itu kita bisa keluar air mata banyak gitu kalau karena respon imun, karena dia mancing respon imunnya. Bahkan pernah kayak air mata itu jadi kristal, Mas Tio. Oh ya? Gitu. Aku udah pernah nyobain saking banyaknya gitu. Nah, jadi makanya saya bilang baru kemarin dengan Mas Tio gitu, karena saya sudah trial dulu dengan diri saya, dengan sekeliling saya, IH 5 jalur itu gitu. Nah, itu kalau Dokter Siti Chandra kan ceritanya tuh sampai ke parunya panas ya gitu. Ketika pakai IH di hidung itu gitu. Nah, kalau anak saya tuh tenggorokan sampai kepala ini rasanya rasanya kayak kesetrum gitu Mas. Gitu. Tapi habis itu enak kan? Nah, setelah 36 jam atau 24 jam gitu, 24 jam kita mulai dengan makanan lunak gitu.
mulai dengan makanan lunak. Makanya di apa namanya di buku tersebut gitu, karena saya tetap dalam artian tidak mau terlalu ini ya, tidak ada sayur atau ini sama sekali, tetap dengan sayur dengan kondisi daun, batang, dan bunga. Ya. Oh iya, ini bagi yang member belum tahu, ini karena member KF semua. Awalnya kita di tim buat buku ini sebetulnya bukan hanya untuk member KF loh ya. Jadi jangan heran kalau kita masukin unsur kayak kemarin di acara pertama talk show dengan Dr. Fadi Darwis gugus tugas COVID, kan aku jelaskan juga ke dia. Kita nggak terlalu frontal kok Pak. Aku bilang kan, Dr. Fadi, di sini kita justru malah menyusunnya itu agar bisa diterima. Misalnya insya Allah nanti sampai rumah sakit, atau minimal diterima banyak masyarakat luas, ialah kita merubah sedikit dari piringku, germas. Makanya di sini Mbak Iin ngasih masukan jangan frontal ke germas, karena kalau kita kayak di KF mulai semua dari induksi, mungkin terlalu frontal, banyak pertanyaan, susah akseptabel, kita susah menjustifikasinya nantinya. Menjustifikasi pada tujuan utama kita kan menekan inflamasi dulu nih, jangan banyak sumber glukosa masuk. Tapi karena sifat sayur, daun, batang, bunga itu low carb, dan sayur dan buah itu penting digermas, seperti kata Mbak Iin, itu konsep yang sudah dibuat pemerintah, kita susah mengganggu-gugat, kita mengkerucutkan pemilihannya ke yang low carb. Jadi kalau lihat mencari jalan tengah, Mas. Kita mencari jalan tengah. Jadi bagi member KF yang beli bukunya terus kaget, kok ini kok nggak induksi aja dulu. Nah, ini yang nanti biar Mbak Iin yang jelaskan. Iya, gitu. Jadi karena tujuannya ini kan Mas Tio bukan hanya untuk member KF gitu, masyarakat luas, di mana masyarakat umum kan terbiasa makan, misalnya menanyakan sayurnya atau buahnya atau sebagainya gitu. Iya, jadi betul. Jadi kita menyusunnya itu dengan tetap dengan sayuran rendah karbohidrat, yaitu batang, daun, dan bunga gitu. Nah, tapi juga dipilih dengan karena ada mualnya sayuran yang tidak menimbulkan gas gitu, Mas. Oh iya. Memang kalau di pemilihan diet itu ada bahan makanan yang menimbulkan gas gitu. Seperti mau sawi hijau, sawi putih, atau pokcoy, apa-apa gitu. Jadi saya tidak menyarankan gitu sayur-sayuran yang menimbulkan gas gitu. Nah, tadi ketika selesai 24 jam dengan makanan cair, kaldu tulang, PCO, kalau bisa EGCG, kalau nggak mual gitu, dan IH-nya gitu. Nah, mulai dengan makanan lunak gitu. Nah, tapi makanan lunak itu ada ketentuannya. Karena di COVID ini kita melihat adanya rasa mual gitu, sehingga makanan itu tidak pedas, tidak asam, tidak berbumbu tajam, karena itu akan memicu untuk lebih mual dan muntah gitu. Karena bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang sangat rendah. Terus kemudian sumber protein. Jadi kalau kita di diet itu, Mas, gitu kan ada sumber protein, sumber lemak, sumber buah, sumber sayuran gitu. Apa saja supaya masyarakat lebih tahu detailnya dengan bahasa yang umum gitu, Mas. Nah, kenapa saya memilih misalnya ikan, ayam, daging, telur gitu. Ada yang misalnya karena untuk umum bisa jadi seafood menjadi alergi gitu, pemicu alergen dan sebagainya gitu, Mas. Jadi makan makanan yang umum saja dulu gitu. Kalau misalnya ikan toh ikan air tawar, terus ayam, daging, telur gitu. Nah, kenapa juga saya anjurkan untuk setiap makan ada telur, karena telur itu murah meriah, kandungan zat gizi makro esensialnya ada, dan vitamin serta mineralnya hampir lengkap di telur. Sehingga saya banyak masukkan telur dengan berbagai macam versi, bisa telur asin, telur telur puyuh, dengan berbagai macam masakan untuk variasi. Nah, kemudian sumber lemak seperti PCO, MCT, minyak zaitun, minyak kelapa, dan santan. Jadi perlu diklarifikasi lagi, Mas, kalau santan itu, terutama santan kelapa tua, itu masuk dalam jenis lemak nabati namanya. Kalau di gizi gitu.
Kemudian sayur hanya buah hanya dianjurkan dengan alpukat tadi gitu, tanpa kecap, tepung dan gula. Gitu. Nah, tapi saya menganjurkan sebenarnya yang lupa saya masukkan adalah untuk real food, Mas, gitu. Untuk real food seperti Eric Wiseman sampaikan, kenyang dulu dengan real food, gitu. Betul. Kenyang dulu dengan real food, apalagi dengan kondisi seperti ini, gitu. Saya kurang menganjurkan untuk proses food, gitu. Nah, ini karena mungkin saya jarang bicara di teman-teman KF ya. Keju itu sebenarnya di Indonesia ya, Mas, itu bukan keju yang murni gitu. Iya, ada campuran starch-nya. Ada campuran pati. Jadi seperti tepung patinya misalnya berasal dari kentang, dari jagung gitu. Iya, terutama yang single craft itu ya, kayak craft apa yang model yang keju slice cheddar yang empuk-empuk itu ya Mbak ya, yang pokoknya ketawanya dia udah starch itu kalau udah empuk banget ya Mbak. Atau ya, cheddar Mas, ada ingredientnya ada kok, di komposisinya ada. Oh, cheddar biasa. Tapi Mbak, sorry, ini aku nih kalau aku kan ya ini kalau si Aji ya, kalau Aji kan produksinya pakai edam. Kalau edam itu murni. Tapi aku juga kadang kalau aku pribadi kadang suka belanja kalau lagi pengen ya. Kadang-kadang nyari keju elemental atau keju cheddar, tapi keju cheddarnya nih nggak kayak keju cheddarnya nih sekotak gini, ini 150.000. Tapi itu bener-bener pure cheddar. Bener-bener pure cheddar. Karena cheddar yang di Indonesia ini beda dengan cheddar yang di luar. Dia kulturnya nggak cuma dengan di sini yang dibilang cheddar di sini tuh ternyata kalau dibaca ingredientnya kadang-kadang udah dikasih unsur pati-patian. Makanya kalau dipegang itu teksturnya jadi kayak lebih lembut, kayak lebih empuk karena dikasih pati, jadi kayak lebih kenyal. Tapi kalau yang aku beli cheddar yang harga 100 ke atas itu keras gitu. Nggak sekeras Gouda, nggak sekeras elemental, tapi dia nggak selembek keju cheddar yang di pasaran kayak di supermarket gitu loh. Iya gitu. Jadi memang yang belum dimasukkan kali Mas ya untuk dianjurkan lebih ke real food, not real food tetap lebih baik kalau bukan proses food gitu. Jadi kayak Eric Wiseman bilang gitu, pernah nggak ngelihat pohon keju gitu? Nggak ada. Gitu. Eric Wiseman kan bilang seperti itu gitu. Pernah nggak ngelihat makanan-makanan yang diproses seperti terus terang banyak lah ya gitu ya Mas ya, tapi saya terkadang nggak mau terlalu ekstrim untuk bicara seperti itu gitu Mas. Tapi kalau pada saat sakit berat gitu, saya anjurkan benar-benar real food gitu. Dalam kondisi seperti ini PDP ataupun sudah reaktif, itu sangat dianjurkan untuk dan teman-teman yang punya sakit berat untuk benar-benar real food gitu. Real food itu adalah makanan yang tidak diolah sama sekali oleh pabrikan ya, dengan pabrikan gitu. Termasuk keju-kejuan, santan juga kalau bisa saya santan asli gitu. Karena santan yang kemasan itu sudah banyak campurannya juga gitu. Nah, kalau seandainya memungkinkan gitu, buatlah santan sendiri gitu, bukan dengan kemasan. Karena itu juga karbonya saya lihat cukup tinggi dibanding dengan santan asli gitu. Dengan santan asli. Ya, sementara gitu ya Mas ya. Tadi yang masalah ini Mas, satu lagi. Tadi saya Dokter Irma bilang bahwa itu Hippocrates, Dokter Irma. Dia salah satu juga terkenal bilang juga jadikanlah makananmu itu obat, gitu. Jadi jadikan makananmu itu obat. Itu sudah 2000 abad yang lalu kali ya, Hippocrates udah bilang seperti itu, gitu. Jadi dan beberapa kali mungkin Masnya juga ada dengar saya tuh sangat berusaha untuk di tengah dalam artian kondisi karbohidrat toleran dan karbohidrat intoleran itu pembatasnya adalah insulin resisten. Betul. Kondisi komorbid yang memperparah
pada COVID-19 ini, di beberapa penelitian-penelitian yang sudah di-launch itu obesitas, diabetes dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat profil masyarakat Indonesia, Mas Tio dan teman-teman, profil masyarakat Indonesia itu 2009, Riskesdas 2009, hampir 60% kematian itu oleh penyakit tidak menular, diabetes, stroke. Nah, pada saat 2009 itu diperkirakan 2020 kematian karena penyakit tidak menular itu, penyakit-penyakit metabolik ini itu sampai 80%. Nah, tapi Indonesia itu, Mas, kita mengalami profil kesehatan kita itu mengalami namanya triple burden, Mas. Gitu. Triple burden kita sudah mendapat beban penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu tinggi, sedangkan penyakit menular kita tinggi. Angka TBC kita itu nomor 3 di dunia. Gitu. Itu pun, Mas, cakupan yang bisa diambil untuk positif gitu ya. Karena banyak yang tidak lapor atau tidak taat minum obat. Ini kan beban penyakit menularnya ya, Mas. Itu belum nyampe, malah cakupan tuh 50%. Mas. Dengan tidak sampai 50% orang positif yang ditangkap, itu kita sudah 3 terbesar di dunia. Itu angka TBC kita. Gitu. Ditambah lagi penyakit infeksius dan seperti HIV dan sebagainya. Jadi beban profil kesehatan Indonesia itu sangat besar, Mas. Itu yang dibahasakan oleh triple burden. Ini terangkat semua nggak triple burden ini pada saat COVID-19 ini, jadi terangkat nggak? Mengkerucut ke mereka nggak? Efek dari COVID ini mengkerucut ke triple burden ini nggak, Mbak? Oh iya, Mas. Karena kan kelihatan semua ya. Orang mereka yang pernah punya PPOK ya, TBC atau apa, saya juga ada teman-teman sih yang meninggal itu, Mas. Padahal tuh S1 S2 ITB, Mas, sayang banget gitu, masih muda gitu. Tapi karena dia pernah terinfeksi virus pernah terinfeksi TBC, Mas, TB gitu. Ini dia pasien 02 yang meninggal di Lampung, Mas. Gitu. Masih muda, masih 30-an tahun. Gitu. Jadi mereka yang pernah punya penyakit paru atau apa, itu juga menjadi pencetus salah satu yang tinggi. Karena itu beban profil kesehatan Indonesia itu berat, Mas. Gitu. Masalah penyakit menular kita masih tinggi gitu. Karena masa 100 hari kehidupan, jadi mulai dari hamil sampai dengan usia 3 tahun, kondisi kita punya fondasi yang tidak baik, Mas. Gitu. Sehingga profil kesehatan kita tidak baik gitu. Dari pola makan ya, Mbak? Iya, gitu. Jadi 100 hari masa kehidupan di mana di situ fondasi manusia dibuat gitu ya, Mas, itu tidak baik karena 1 dari 3 orang Indonesia itu mengalami gizi kronis, Mas. Iya, terutama kalorinya ini kalori di protein yang aku lihat kebanyakan nggak ada. Jadi karena itu adalah termasuk hal yang mahal, Mas, protein. Iya, itu kendalanya di situ kita. Jadi orang taunya kenyang, makan kenyang gitu. Iya, gitu. Makan nasi dengan bening bagem, makan nasi dengan Indomie gitu di kampung-kampung gitu, Mas. Apalagi ini kita akan mengalami lagi tahun 98 ketika krisis moneter, 4-5 juta anak Indonesia mengalami kekeringan gizi kronis. Jadi kalau kita mengalami resesi, depresi saat ini, siap-siap kita akan mengalami malnutrisi global lagi. Malnutrisi global lagi, gitu. Jadi tidak hanya kondisi tadi bicara tentang penyakit metabolik gitu, tapi memang pada dasarnya pada saat 1000 hari kehidupan kita nggak bagus, Mas, kondisinya. Iya, pembentukan untuk pertumbuhannya.
penyakit menular pun tinggi di Indonesia. Dan impact-nya juga ke stunting tadi itu Mbak ya. Stunting Ya, Indonesia juga tinggi ya. Stunting Indonesia itu sampai sempat 39%, Mas. Jadi satu dari kalau ada 3 anak Indonesia, 3 orang Indonesia, satunya itu adalah stunting, mengalami gizi kronis. Karena di awal pertumbuhan di kehamilan dan juga pas lahirnya ya. Iya, di 1000 hari kehidupannya itu gitu. Rawan dengan penyakit tidak menular gitu, rawan dengan penyakit tidak menular, rawan dengan penyakit menular anak ini, dan imunnya jadi nggak bagus dia dari akal pertumbuhan nggak bagus, imunnya juga nggak bagus. Betul. Iya, imunnya nggak bagus Mas gitu. Jadi apalagi karena saya mah ya di Helen Keller Indonesia dulu Mas 4 tahun gitu nutrition surveillance system gitu dari Helen Keller dan UNICEF gitu. Anak begitu nggak mau makan masih bayi tuh kalau di kampung-kampung Mas itu dikasih pisang dikerok dimakan ibunya dikasih ke anaknya. Nah. Ya, aku juga sering lihat kayak gitu, dengar kayak gitu. Seperti itu gitu. Ditambah lagi masih pola pernikahan dini di kampung-kampung masih banyak. Sehingga ibu pada saat hamil adalah anemi Mas gitu. Angka anemi kita tinggi. Ya, tinggi juga ya. Tinggi angka anemi kita juga tinggi. Jadi ibu yang hamil sehingga anaknya pun akhirnya malnutrisi karena ibunya sudah malnutrisi. Gitu. Jadi kompleks masalah profil kesehatan. Ini bicara karena orang dari sisi public health Mas. Tadi itu dari sisi gizi ini ya Mas ya. Panjang jadinya. Mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 yang mengerucut pada komorbid ini membuat PTM tidak amnesia ya, tidak lupa dengan masalah sebelumnya PTM. Takutnya orang-orang otoritas yang pegang PTM saat ini jadi lupa karena sibuk mengurusi penyakit menular seperti COVID, lupa bahwa padahal akar masalahnya harus diselesaikan ialah PTM-nya karena PTM-nya terserang dan akhirnya juga mengerucut juga perbaikan nutrisi. Iya. Apalagi terutama tadi itu kan Mas sebenarnya PTM itu kalau kita pakai referensinya beberapa ahli di luar atau memang yang Mas Tio juga beritahu bahwa insulin resisten ya Mas ya. Jadi pemberian kondisi sudah insulin resisten masih juga makan tinggi gitu. Nah, pemahaman bahwa spike insulin itu ada 2 makronutrisi yang mempengaruhi naiknya insulin itu yaitu karbohidrat dan protein. Ini yang masih ilmu ini yang masih belum banyak tersebar Mas gitu. Bahwa akar masalahnya adalah insulin resisten dan kenaikan insulin itu disebabkan oleh 2 makronutrisi yaitu protein dan karbohidrat. Nah, ini sebenarnya itu kalau kita bicara filosofi dasarnya itu ya permasalahannya di situ gitu. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengajak orang men-screening diri sendiri dengan HbA1c, kan orang kalau udah gini kadang-kadang orang kan nggak tahu dia insulin resisten karena Mbak sendiri juga tahu kan kemarin ikut seminar yang dengan Prof itu yang di gizi kan diabetes is silent. Jadi orang insulin resistan pun silent kan Mbak, mereka nggak tahu kalau mereka insulin resistan. Tapi harapan kita setelah kita bisa mengajak orang men-screening diri mereka sendiri, coba aku nggak tahu pola makanmu apa, coba cek HbA1c-nya. Begitu lihat, 3 bulan ke belakang saya ternyata gula darahnya segini ya, bikin di atas 5,7 misalnya, sampai 6 misalnya, atau 6,5 HbA1c-nya walaupun belum diabetes, seharusnya dia udah tahu bahwa dia sudah menuju ke insulin resisten. Dan itu harusnya mereka udah bisa diajak mengerti apa menyebabkan kamu seperti ini. Nah, baru mereka akhirnya, kayak seperti yang Mbak In bilang, udah mulai jangan lihat nama makanan, lihat makronutrisinya apa di dalamnya yang membuat kamu seperti itu. Kadang-kadang kan pengetahuan kita taunya cuma saya makan apa, minta dikasih nama Mbak, bukan pengen tahu makro, tapi minta dikasih namanya saya makan apa nih, gitu loh Mbak. Tapi memang begitu Mas, harus ini juga harus realistis juga karena bilang tadi itu dari
kalau ada 3 orang, satunya stunting mengalami gizi kronis, Mas, itu berpengaruh ke stunting itu sampai dengan ke perkembangan sel otak. Ke masa kehidupannya dia selanjutnya. Iya. Jadi tingkat pemahaman kita pun kekurangan gizi kronis pada saat 1000 hari kehidupan itu gitu. 1 dari 3 orang gitu itu mengalami gizi kronis pada masa 100 hari kehidupan. Di situ sel otak itu kan disitulah terjadinya penambahan sel otak ya, Mas. Iya, gitu. Myelin perkembangannya ya betul. Ya, setelah 100 hari itu bukan lagi penambahan sel otak, tapi pembesaran. Ya betul, IQ-nya dibentuk di awal. Iya. Kemampuan belajar dia, betul. Nah, yang tidak terdeteksi itu sehingga banyaknya, Mas, orang anak-anak atau orang kita gitu yang borderline, Mas. Gitu. Kurang dari 100, sekitar 80 dan 90. Kelihatannya biasa, Mas. Kelihatannya normal, tapi sebenarnya IQ-nya borderline. Nah Mbak, itu kalau Mbak nih, Mbak gizi di 1000 hari kehidupan itu, Mas. Nah ini nih, makanya Mbak In kan sebagai yang udah menguasai public health, mungkin bisa nggak Mbak, siapa tahu nanti mungkin hari ini tidak ada otoritas pemerintah yang ikut menonton, tapi kalau anggap aja misalnya nih, Mbak punya posisi di pemerintahan, kira-kira kalau dengan situasi seperti ini untuk mencegah perbaikannya, kalau Mbak punya masukan apa? Insya Allah bisa didengar nantinya. Kan kita kan memang ini kan udah jadi masalah di Indonesia. Sulit ya, Mbak? Kok, Mas. Sudah, itu nanti itu di-keep aja dulu. Mudah-mudahan bisa ada perubahan gitu loh. Ini karena masalahnya jadi kompleks. Yang penting itu, Mas. Yang penting buat teman-teman juga ini di luar tentang ilmu KF gitu, tentang 1000 hari kehidupan itu. Gitu. Ya, itu diingat-ingat tuh. Terutama Mas yang warrior KF yang bumil, terus jadi dipenuhi gizinya, jangan lupa Mbak Irma tuh, jangan lupa Mbak Irma yang baru habis itu harus memperhatikan gizi anak-anak, karena anak-anak kita penting jangan sampai dia rentan sama COVID gara-gara malnutrisi di awal, rentan sama COVID-nya gara-gara dia imunnya nggak bagus. Karena harusnya kalau anak yang sehat, kenapa profil anak itu jarang di COVID ini resikonya kecil ya, dengan catatan dia tidak malnutrisi di awalnya, tapi menjadi risiko tinggi dengan COVID kalau ternyata mereka punya background sejarahnya yang disadari, oh ternyata anak saya malnutrisi, ada indikasi stunting, IQ rendah, ya kita itu screening ya, tapi nantinya ketahuan bahwa anak-anak yang awal 1000 harinya itu ada masalah di gizinya, resiko dia untuk mengalami fatalitas dari COVID ini lebih tinggi dibanding anak-anak normal lainnya. Ya, begitu. Ya, itu mungkin lebih pengawasan lebih. Kalau saya sedih, Mas, melihat profil kesehatan kita tuh sedih kalau lebih dikulik lagi lebih dalam gitu. Iya. Ya. What can we do, Mbak? Kita kan cuma Iya, oke, gak apa-apa. Terima kasih loh Mbak insight-nya nih. Ini dapat ilmu banyak juga nih dari sisi gizi hari ini. Nggak sekedar dari COVID, juga dari masalah itu, mudah-mudahan jadi masukan banyak buat para warrior KF juga. Oke, nih untuk kejar waktunya mungkin kita lanjut ke tanya jawab yang mau raise hand atau itu supaya bisa masih jawab dari 3 orang sumber kita hari ini. Oke, ini beberapa tadi ada yang chat aku, Mas, secara Japri ingin tahu yang latihan pernafasan tadi. Aku kebetulan juga sudah minta izin ke itu pakai YouTube. Siti. Aku bisa tayangin di sini, Mas. Jadi teman-teman bisa langsung melihat dan ini kan bisa langsung ditayang. Nanti kita ngejar waktu tanya jawab aja, Mas. Kali ini kan bisa di-share. Oh gitu. Kan kalau nonton dulu terlalu lama, jadi biar warrior bisa nanya juga atau audiens bisa nanya ke para dari 3 pembicara kita malam ini, ada mau pertanyaan apa bisa raise hand, ngejar minimal sampai jam 10 selesai lah paling lama. Oke. Setengah jam kita tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Chandra kepada Bu Siti ini. Mas Chandra bisa langsung raise hand online nggak? Sebentar. Kalau bisa nanya langsung aja. Ada Mas Chandra. Halo. Halo Mas Chandra. Kayaknya beliau tidak on di depan. Online. Tapi saya bacakan pertanyaannya. Ya. Kan tadi sempat dikatakan Bu Siti, dia pernah jadi PDP. Apakah memiliki antibodi dalam hal ini spesifik IgG COVID? Itu pertanyaannya. Belum dicek dia. Belum dicek aku udah tahu.
Oh, belum Tapi kalau dicek. kalau udah dicek bagus juga. Mbak Siti udah ngecek belum? Dok Siti. Halo Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Oke. Tapi tahu kok dia sering japri sama aku, dia belum ngecek. Dia terakhir udah di swab negatif, hasilnya udah negatif. Tapi kalau untuk IgG-nya aku nggak tahu, kayaknya sih belum dicek. Memang kata Mas Chandra, memang kalau orang udah PDP udah sembuh, post infeksi udah sembuh itu artinya udah di swab 2 kali negatif, tapi kondisi dia sudah punya imunitas dengan itu, yang dicek IgG-nya biasanya pertama kali itu Mbak Siti bukan? Itu jadi pertama kali onsetnya dari disease-nya muncul, itu yang muncul IgM dan IgG, tapi nanti IgM-nya itu cuma IgM itu sifatnya untuk bantu. Dia lebih, IgM itu dibanding IgG gini. Kalau IgM afinitasnya nggak begitu kuat megangnya nggak begitu kuat ke virusnya sebagai antibodi. Tapi dia aviditasnya yang kuat. Tapi nanti kalau IgM itu hanya sebentar aja, nanti kalau itu yang dominan nanti IgG. Kalau IgG udah keluar spesifik untuk virus tertentu, dia affinity-nya yang lebih kuat. Sifat IgG itu lebih kuat di affinity-nya. Bisa mencengkram kuat spesifik ke antibodinya untuk apa? Misalnya COVID, untuk SARS-CoV-2 itu IgG. Nah, dan yang dibilang long last memory-nya itu dilihat dari profil IgG yang reaktif, positif ya, IgG-nya aktif, tapi IgM-nya, kalau IgM-nya udah nggak ada, berarti dia sudah clear. Biasanya kalau IgM udah nggak ada, nanti baru lihat swabnya masih ada nggak? Kalau swabnya masih ada, kalau swabnya udah nggak ada, berarti memang itu sudah post infection. Dia sudah memiliki IgG. Misalnya kayak istriku punya IgG terhadap tokso, rubella. Artinya, tapi dia udah nggak ada IgM-nya. Tapi artinya dia dulu sudah pernah terinfeksi oleh penyakit tersebut. Itu kayak gitu. Oke. Mas, pertanyaan berikut dari Mas Tommy. Silakan Mas Tommy, monggo. Iya, salam kenal ini Mas Tio, Mas Bobi, Ya, Nekes, para warrior ya. Saya mau tanya ya, kalau yang dilihat dari 7 parameter metabolic syndrome itu kan ada 7. Salah satunya itu kan TG di bawah 150. Ya. Nah itu, nah ketika saya mau tanya gini Mas. Faktor yang mempengaruhi TG ketika kita di pola makan KFLS, terus terang kan sekarang ini saya kan lagi mau berusaha menaikkan berat badan. Ya. Saya fitness, saya asupan kalorinya kan saya perbesar karena dari Mas Edi kan ngasih saya saran itu proteinnya ditambah, terus kemudian asupan kalorinya harus tinggi. Nah, kalau di pola makan, kalau di KLFS itu kan berarti kan harus lebih banyak di lemak. Enggak sih, yang penting real food. Jangan, kalau aku di KF nggak pernah ngajarin ngitung-ngitung. Gini, makan real food seperti kayak Mbak In bilang tadi, ikan, telur, ayam, daging. Mau bagian yang kalau sukanya yang berlemak berarti pilihnya paha atau sayap. Iya. Atau misalnya suka makan dada, makan dadanya. Atau makan ikan. Aku mengajarkan lifestyle, jadi jangan terlalu pusing nimbang-nimbang. Oh, lemak yang ini. Pokoknya di jendela makan yang kamu tentukan berapa, di situ kamu makan real food lebih dulu, kenyangkan dengan real food, supaya tidak ekses di yang non real food, karena non real food tidak cepat meningkatkan satiety. Jadi kalau di aku nggak pusingin itu, maksudnya meningkatkan kalori gimana nih? Meningkatkan kalori dengan cara memperlebar jendela makan sehingga bisa makan lebih banyak apa gimana? Makan lebih banyak. Jadi saya kalau saya hitung pakai hitung kalori itu, memang kebutuhan kalori yang saya asup memang tinggi sampai 3.000 Mas Tio gitu loh. Waduh, tinggi terus banget. Terus kemudian ada hitung-hitungannya, terus lemaknya sampai berapa gitu spesifik. Ya kan. Oke, boleh. Seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya seperti itu dengan kondisi seperti itu, ketika tapi bebas karbohidrat, pola makan untuk KF, terus kemudian kelebihan kalori, katakan kan kalau 3.000 itu kan kalau kelebihan kalori tinggi ya, bisa sampai 1.000 lebih ya, seperti itu. Ya. Yang saya mau tanyakan itu ini Mas Tio. Triglycerid naik apa enggak? Oh ya. Ya naik. Apakah? Saya belum ngukur. Enggak, triglycerid naik. Aku udah ngetes. Dulu kita di KF pernah ngadain eksperimen orang-orang yang dengan puasa, yang dengan pola KF,
16/8, dilihat profil trigliseridnya, gula darahnya, kolesterolnya, itu tinggi. Jadi kolesterol tinggi, trigliserid rendah. Tapi begitu dia naikin kalorinya jadi 3.000, 4.000 kalori, tapi tetap bebas karbo, kolesterolnya turun, trigliserid yang naik. Itu jawabannya. Karena menaikkan ekses lebih dari kebutuhan, misalnya dengan aktivitas fisik gak tinggi. Dulu gini, dulu tesnya itu ke para FIC. Berapa orang FIC aku kumpulin, aku pantau, aku suruh mereka kontrol gula darah, trigliserid, kolesterol, cek dengan pola makan KF, dengan puasa ada yang 20/4, 16/8, ada yang 18/6, dengan pola makan dan makan sesuai dengan KF, dan mereka kalau di KF otomatis kan nggak bisa makan banyak dengan makan sempit. Nah, abis itu, setelah itu aku suruh ngecek hasil darah 3 tadi parameter, terus aku suruh mereka 3 hari lagi, nggak usah puasa, dari pagi makan telur, santan, apa sebanyak-banyak sampai mereka tuh targetnya tuh waktu itu kalau nggak salah 4.000, 5.000 kalori. Kebanyakan udah nyerah di 3.000 sampai 4.000 kalori, udah nyerah karena mual. Tapi setelah itu dicek, kolesterol langsung turun di bawah 150. Tadinya kolesterol 300, 200 lebih, turun. Kolesterolnya kebalik. Nah, kebalikannya trigliseridnya malah naik. Gula darah juga naik. Jadi kalau dengan pola makan KF, trigliserid turun, gula darah turun, kolesterol naik, atau dengan WF, itu lebih turun lagi gula darahnya, lebih turun lagi trigliseridnya, kolesterol lebih tinggi lagi. Kalau Mas melakukan itu, pertanyaannya kebalik, reverse. Walau tanpa karbo. Itu jawabannya. Karena saya memang berusaha untuk naikkan berat badan, Mas. Menaikkan berat badan, gini, Mas menaikkan berat badan kan kalau di KF tahu sendiri kan hanya bisa dengan otot. Iya, saya kan sudah latihan fitness itu sekitar 7 bulan. Cuma berat ya 65, kadang turun 64, 65, 66. Jangan lihat berat badan, lihat kaca. Mas merasa bajunya tambah sempit nggak latihan? Tambah sempit. Ya udah, nggak usah liatin. Mas puasa seharian nggak makan minum, nimbang bisa hilang 1,5 kilo, 1,5 kilo. Mas habis itu habis makan nimbang, naik lagi 1 kilo. Ngapain pusing timbangan? Penambahan yang Mas maksud itu ialah yang mau dilihat ya kan penambahan otot. Iya. Lihat dari cermin, pakaian, lingkar tubuh, itu parameternya. Jangan pusing liatin timbangan, nggak selesai. Nih, aku beratnya cuma 67. Mungkin ya karena 67 68 mungkin puasa ini aku bisa jadi 66 lagi. Tapi dari sisi mungkin aku memang tambah tirusan sama puasa ini. Tapi dari sisi badanku kira-kira dari dulu lihat 2017 2016 sama sekarang kira-kira badanku tambah kecil apa tambah gede? Beratku cuma naiknya cuma 1-2 kilo Mas dari 2016. 2016 aku mungkin 64 kilo, 65 kilo, sekarang 66, 67. Sempat 68 kemarin, mungkin sekarang turun lagi jadi 66. Tapi masa otot tuh nggak bisa dibohongin, kelihatan. Itu. Jadi kalau mau lihat perubahannya, jangan pusingin timbangan, lihat makan nggak usah berlebihan. Otot yang rusak, dia bakal ngambil protein yang masuk diperbaiki. Kalau dimasukin lebih lagi, memang ada efek anaboliknya, tapi nggak terlalu signifikan. Kelebihannya selalu dibuang atau disimpan, ujung-ujungnya disimpan juga jadi gula juga. Karena ekses protein itu gluconeogenesis. Masuknya gluconeogenesis kalau kelebihan. Tapi otot kita, protein di makanan itu fungsionalnya itu, protein itu tidak bisa disimpan di tubuh kita kalau nggak ada fungsinya. Bisa dipakai, kalau ada butuh buat enzim, bikin enzim, butuh buat apapun, protein itu banyak fungsinya. Termasuk untuk perbaikan sel-sel tubuh yang dilatih. Tapi gini, Mas ngangkat cuma 10 kilo, makan kebanyakan. Tapi kalau orang lain ngangkatnya 100 kilo, kerusakan lebih banyak, mungkin proteinnya lebih efektif di mereka dibanding di Mas. Karena Mas mungkin baru pemula, angkatannya nggak seperti mereka, tapi udah pengen menimbulkan efek anabolik berlebihan, akhirnya ujungnya nggak dipakai. Jadi harus balik ke sainsnya lagi. Kebutuhan protein itu sesuai dengan demand apa yang Mas lakukan. Kalau Mas lagi mengalami cedera, luka, penyembuhan luka, termasuk melatih otot merusak, ya kebutuhan protein pasti agak lebih tinggi. Kenapa? Karena perbaikan jaringan, gitu loh. Ya, jadi yang di mindsetnya itu jangan pusing lagi. Oh, saya dengan harapan ini saya bisa tambah otot. Kalau gitu sekalian nggak usah ngapa-ngapain, makan protein aja kan nggak gitu kan. Jadi konsepnya gitu, jangan mikirin berat badan. Konsepnya lihat, Mas pusing-pusing saya kok cuma nambah 1 kilo, 2 kilo nggak banyak. Aku tanya, baju tambah sempit nggak? Sempit, ya udah selesai, nggak usah timbangan. Iya. Oke? Iya. Sip. Ya, oke, makasih Mas Tio. Thank you Mas Tommy. Pertanyaan selanjutnya ini dari yang seminar sebelumnya nih Mas, atau hadir nggak di sini, Mas Rizal Isna. Oh, ada nih. Ini saya coba unmute.
Halo Mas Rizal. Halo, Beliau Mas waktu Budi. itu, beliau waktu itu nanya mengenai potensi carrier untuk orang lain kalau kita sudah metabolismenya bagus dengan KF. Monggo. Mau nanya. Ya itu Mas udah diwakili sama Mas Budi tuh. Ya, potensi Waktu karier. kemarin. Ini yang aku yang jawab terus jadi ya. Ada yang mau jawab nggak yang lain? Ya teman-teman narasumber nih, ayo. Terutama Bu Siti nih yang pernah jadi PDP nih. Aku kalau ke Mbak Mela di mute aja, Mas. Susah, itu main star-nya. Bu Siti lagi online kah? Bisa? Monggo, Bu. Ya, Mas. Ya, tadi dari Mas Rizal Isna menanyakan potensi kita menjadi carrier karena kita sudah bagus metabolismenya dengan KF. Nah, itu gimana? Nah, untuk jadi carrier atau tidak itu kan ada namanya viral load ya, Mas. Jadi kalau udah swab positif ya udah pasti karier, nggak mungkin nggak. Iya, dan itu tergantung dari jumlah virus yang ada masuk di dalam badan kita. Betul, Kalau bisa tanding sama daya tahan tubuhnya aman, selesai, tidak akan keluar yang banyak. Begitu sudah terkontak, otomatis sudah pasti akan muncul IgG-nya untuk pertahanan segala macam. Tapi kan juga kalau dia menggunakan rapid test dan lain-lain kan ada juga tingkat efektivitas dari alat tersebut gitu. Kalau rapid test saya ya cuma IHA ya enak ya Mas. Iya. Paling gampang. Kalau aku bisa nambahin yang disebut namanya carrier artinya potensi seseorang mentransmisikan suatu virus, contohnya COVID ini, kita balik. Transmisinya via apa? Droplet kan? Droplet dalam bentuk dia bersin, batuk, ataupun dalam bentuk aerosol yang sudah tersebar. Aerosol. Nah, berarti itu semuanya asalnya kan dari mukus dia, respiratory dia. Berarti yang mengindikasikan dia sebagai carrier, kalau secara evidence based, mengindikasikan kamu bisa menularkan orang lain, kalau mau dibuktikan, di luar dia positif apa enggak rapidnya, ialah swab. Swab kamu positif, berarti kita nggak tahu swab itu kan, secara evidence based, kita nggak tahu swab ini kan virus masih aktif atau virus yang sudah dimatikan oleh imun. Nah, kita nggak bisa sedetail itu, tapi amannya kalau sudah positif di swab ya karantina, mudahnya kayak gitu. Kecuali kalau kamu rapid testnya positif, tapi anggap aja IgM-nya udah nggak ada, IgG doang dan swab negatif, ya berarti bisa jadi ini post infection, kamu sudah pernah kena ini dan kamu sudah tidak mentransmisikan lagi. Tapi kalau dia swab masih negatif tapi IgG sama IgM-nya masih ada, IgM-nya masih ada, kan sedang berlangsung. Dia berlangsung. Ya, amannya walaupun swabnya masih negatif, bisa aja nantinya swabnya positif setelah onset di asimptomatik nanti, setelah dari simptomatik jadi asimptomatik bisa aja muncul ya. Baiknya karantina mandiri. Jadi kalau dari sisi aku yang menentukan kita bisa jadi carrier apa enggak ialah swab. Dan bisa nggak orang KF jadi carrier? Ya bisa, kalau kamu keinfeksi, kamu pasti ada. Gini, contohnya Nozom Zalik, misalnya aku kena COVID, tapi aku asimptomatik nih, aku nggak bergejala karena imunku bagus. Tapi dalam proses itu aku pernah terkena, aku positif, aku nggak bergejala, proses di tubuhku yang imunnya lagi perang ini pun juga menghasilkan swabnya pasti positif di selama onsetnya. Tapi nanti pada saat aku udah swabnya negatif, berarti aku udah nggak bakal mentransmisikan lagi. Tapi kan aku sempat punya time frame di mana aku swab positif, walaupun aku KF. Jadi ini KF itu menjaga respon imun kita tidak sampai menjadi hyperimmune yang membuat jadi kita imunopatologi yang berbahaya. Jadi tujuan KF itu metabolic conditioning-nya mencegah fatalitasnya. Kita menjaga kita inflamasi nggak berlebihan, tapi kita bisa infeksi nggak bisa. Kita bisa kena demam berdarah nggak bisa. Masanya output dari infeksi itu apa di kita? Fatal apa enggak? Itu tujuan KF. Jadi bukan berarti orang KF nggak bisa jadi carrier. Ya nggak mungkin. Berarti kamu nggak pernah, kalau kamu nggak jadi carrier, kamu nggak pernah terpapar gitu aja. Kan mudah. Betul nggak Mbak Titi? Iya, bener. Jadi kesimpulannya, walaupun kita sudah bagus, ya kita juga menjaga lingkungan sekitar kita, terutama yang sekeliling yang masih punya komorbid ya Mas ya, kondisi itu supaya mereka tidak bersusah payah untuk berusaha menghindari reaksi imun yang overwhelm kayak gitu lah ya.
Oke, ini pertanyaan berikut dari Mas Sugi. Mas Sugi, ya. Silakan Mas Sugi. Monggo, silakan. Halo, Mas. selamat malam Mas. Ya, malam Mas. Ya, jadi tadi kan saya dengar dari dokter siapa tadi ngomong tuh yang masalah mantan penderita TBC, itu katanya nggak ada yang selamat ya? Yang mantan oh Mbak Iin ya? Yang terakhir Mbak Iin. Yang dari tadi kemana? Halo? Ya benar. Ya mungkin benar ya. Jadi apa benar jika seseorang yang pernah mantan TBC itu yang sudah sembuh terkena COVID itu fatalnya sangat parah ya fatalitasnya? Ya kayak misalnya nggak cuma TBC doang sih, COPD, pokoknya punya metabolic syndrome, resikonya dia untuk menuju fatalitas lebih tinggi. Ya tergantung kalau dia sudah merubah gaya hidup ya enggak lah harusnya. Tapi kalau kita ngomong dengan dia status pernah sembuh tapi dia gaya hidup belum berubah tapi dia dulu sembuhnya mungkin karena obat terkontrol akhirnya jadi viral loadnya hilang atau TBC terkontrol, kemungkinan dia untuk post infection dengan infeksi baru. TBC itu kan sebetulnya gini loh. Sebetulnya semua orang gampang terekspos TBC, cuman tidak semua benar-benar bisa menjadi TBC. Kalau TBC itu muncul berarti orang itu sudah memiliki masalah imun. Jadi dia sudah imunnya sudah rendah, maksudnya sudah imunokompromis. Jadi TBC itu sangat identik mengenai ke orang-orang yang terutama yang Mbak In tadi cerita malnutrisi. Orang-orang dengan 1000 hari, orang dengan malnutrisi, yang orang dengan 1000 hari yang pertama itu nggak bagus, imunnya jelek, rendah, itu sangat rentan dengan namanya TBC. TBC itu menyerang ke orang-orang yang kebanyakan imunnya under compromise. Itu kayak gitu. Nah, jadi kalau dengan TBC aja mereka sudah pernah keinfeksi, menunjukkan bahwa status imun mereka nggak bagus dan mereka nggak ada perubahan gaya hidup, keinfeksi COVID selesai. Kan keangkat semua, bahwa dia lebih mudah untuk rusak jalur respirasinya lebih cepat lagi. Dan dia TBC itu kan bakteri ya. Kalau dia kena COVID, dia bisa menimbulkan simbiosis lagi. Nantinya dia muncul ARDS, acute respiratory distress syndrome, pada saat dia ada secondary infection dari bakterinya juga masuk lagi, TBC muncul lagi. Inflame-nya gede lagi. Ya memang resiko di COPD maupun TBC ini sedikit lebih besar di kondisi orang yang kalau terinfeksi COVID ini. Itu salah satu faktor yang bisa meningkatkan fatalitas. Tapi ya insya Allah kalau kita melakukan metabolic conditioning harusnya enggak. Kita kan metabolisme mau reverse. Jadi kan ada kawan saya diingetin dia, lu bekas kena TBC, obesitas juga sekarang, lebih baik di rumah aja, jangan keluar-keluar. Tapi dia ngotot. Di rumah aja dikasih buku metabolic conditioning kita. Jangan cuma di rumah aja terus dia tidur, bangun makan, tidur. Iya, maksud saya kan sudah saya suruh ke KF, lu rubah gaya hidup lah, tapi dia bilang berat, dia bilang ya udah kalau di rumah aja lah, dia bilang nyoba, bukan berat kan cuma dilihat, tapi kan kalau nyoba kan udah enggak. Semua hidayah itu datang setelah menjalankan. Saya kalau nggak menjalankan nggak tahu. Masa mesti dia kena COVID dulu baru kena hidayah? Iya. Tapi mudah-mudahan dengan COVID ini kan orang jadi lebih aware. Maksudku gini, dengan adanya COVID ini orang sekarang aware-nya dengan imunitas. Imunitas itu kan mungkin saat ini menjadi suatu hal yang baru. Oh, apa sih sekarang yang digadang-gadangkan imunitas? Padahal mereka nggak tahu imunitas mau diapain. Nggak diapa-apain, mau makan herbal, mau makan ini. Kan jadi kayak satu hal yang baru, padahal nggak kemana-mana. Hubungannya selalu dengan metabolisme. Kalau metabolisme kamu bagus, respon imun kamu bagus. Jadi harapan gue orang tahu COVID, tahu imunitas, tapi imunitasnya ditarik ke imunometabolisme. Jangan cuma imunitas doang, terus nggak tahu mau ngapain. Nggak selesai. Karena jadi nggak ada something perubahan. Karena sebetulnya kayak tadi aku tanya ke Mbak In, mudah-mudahan orang otoritas yang megang PTM nggak amnesia ya. Sekarang penyakit menular yang dipikirin, padahal yang kena orang-orang PTM, orang-orang masalah dengan PTM yang jadi komorbid yang kena, itu dilupain. Oh, padahal masalah PTM juga belum selesai awalnya gitu. Jadi jangan lari kemana-mana, tapi PTM itu merupakan akar masalah yang bakal menjadi resiko tinggi mortalitasnya saat COVID datang. Jadi masalahnya kemarin kalau harusnya diberesin dulu, atau malah lebih ingat lagi setelah ada COVID. Kenapa? Karena imun kamu begitu inflamasi potensiometernya aku tinggiin, volume inflamasi aku tinggiin, yang punya PTM kena semua. Nih, orang sehat dengan inflamasinya nggak terlalu tinggi,
dengan orang PTM, dengan orang komorbid yang punya inflamasi level rendah, yang sudah sedikit levelnya udah agak tinggi, begitu aku potensiometernya aku sama-sama naikin, yang ini kena ini demam, ini juga ini inflamasi, aku juga inflamasi, tapi inflamasi juga sama-sama dipicu oleh infeksi, naikkan tinggi lebih mana? Yang tadinya dari status inflamasinya rendah, normal, apa yang memang udah rada tinggi? Lebih gampang menjadi overreaktif yang udah punya status komorbid ini kan, yang sudah punya low grade inflammation. Jadi COVID ini anggap aja cuman kayak alat untuk ngetes inflamasi lu. Kalau gue tinggi, respon lu gimana? Bisa regulasi balik apa kebablasan? Sebenarnya cuma gitu doang efek COVID ke orang-orang. Jadi yang punya under immunity, yang nggak bisa ngerespon, yang punya sejarah malnutrisi, yang punya komorbid, semua itu kelihatan pada saat potensiometernya aku gedein. Gedeinnya ini di kondisi pandemik. Kelihatan semua. Nah, makanya kan akar masalah inflamasi yang mengikuti kita di metabolisme ini, kalau nggak ada yang bisa ngelirik ke situ, ya bingung. Cuman harus gimana nih, harus gimana. Nah, itu makanya kan aku bilang tadi kan, untung Mbak In udah ngangkat seputar PTM, malnutrisi. Jadi kan kita jadi aware lagi, oh masalahnya sekarang kompleks ya, triple burden, dan ini kan semua di kondisi COVID ini, ya harusnya kita bisa mengajak orang-orang sekitar kita dan member KF untuk imunitasnya nggak usah lari kemana-mana, imunitas mau diapain? Perbaiki dulu dasarnya, akarnya. Karena yang kita cegah ialah jangan sampai kita kalau kena, naudzubillah, kalau kita kena, naudzubillah, kita nggak fatal. Kan itu yang ujungnya kita harus bereskan. Nah, itu tujuan metabolic conditioning ini. Untuk kenapa para tim buku kita ini membuat buku metabolic conditioning ialah agar orang yang baca buku metabolic conditioning ini nggak kemana-mana. Loh, ini kok COVID, tapi kok aku suruh baca metabolisme? Tapi akhirnya pas mereka baca, oh ternyata dasarnya metabolisme ya. Karena kalau aku kalau para penulis kita nggak menulis optimalisasi kondisi metabolisme berarti kan untuk menekan fatalitas COVID. Loh, bukannya ini fatal kalau imunnya jelek ya? Ya, imun jelek itu karena apa? Nggak usah disebutin karena imunnya jelek. Karena butuh metabolismenya. Jadi sebetulnya buku ini kalau udah dilepas ke pasar, diberikan ke orang-orang non-KF sekalipun, insya Allah sampai ke otoritas, membuat mereka melek link metabolisme dan imun. Munculnya buku yang ngomongin metabolisme untuk COVID, yang hubungannya imunitas. Kenapa? Kalau nggak dikeluarin buku ini, kita bingung, cuma imun kita harus tingkatkan. Dah, terus gimana? Makan apa? Bingung kan? Ngapain? Padahal makanya kenapa dibikin linknya supaya jelas oleh para penulis kita ya, ini loh metabolisme, ini loh imunitas, ini loh immunometabolism secara saintifiknya. Tapi kan nggak perlu disaintifikin. Itulah buku ini. Mas, kita sudah hampir penghujung acara. Kurang lebih 5 menit lagi, sudah mau jam 10. Kira-kira... Oke, para pembicara ini narasumber, coba kasih penutupannya mengenai buku ini. Silakan dari siapa dulu yang aktif nih? Mbak Siti itu. Oke. Kebetulan sudah online. Ya. Ya kembali ke penutup idem pembuka, Mas. Jadi buku ini penjembatan itu tadi ya, bahasa dewa di bahasa-bahasa medis dibumikan gitu. Jadi membuat kami sendiri bicara awam tentang medis itu susah kalau buat tenaga medis gitu. Betul. Dan orang awam bilang mungkin susah mungkin kalau saya ngomong sama Mas biasa yang ngomong ini, tapi saya baru sadar, oh yes, kalau awam kan nggak seperti yang kita biasa bicara yang di lingkungan medis gitu. Dan buku ini menjembatani kami, menarik kami kembali ke bumi gitu. Jadi cara ngomong itu begini gitu. Kalau aku masih dipanggil Mas Budi untuk ke bumi. Sama-sama, Mas. Iya, yang penting bukunya apik lah, Mas. Jadi benar-benar buat kami sendiri sih. Saya terlibat dalam penyusunan buku ini tuh alhamdulillah berkah buat saya bisa insya Allah kontribusi belajar. Kita Nakas KF buat Indonesia, insya Allah kita bisa nulis sejarah. Ya. Betul, Mas ya. Amin. Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi. Bisa, Mbak Irma, kasih penutupannya Mbak Irma. Mbak Irma online? Halo Mbak Irma. Ya Mas. Ya, silakan. Sedikit saja untuk saya dan teman-teman semua di sini. Insya Allah kita sudah
berada di jalur yang benar ya untuk ikhtiar sehat. Amin, gitu insya Allah. Ya, dan apa yang sudah kita miliki, ayo kita sebarkan ke yang lain. Mudah-mudahan ini jadi jadi jalan supaya ada perubahan di tengah COVID ini. Kita menjadi pencerah lah, gitu. Ya, Amin. semoga bisa beli buku ini, bisa kita sebarkan ke yang lain. Kalaupun belum dapat edisi yang sekarang, mungkin edisi revisi atau yang berikutnya. Ya, ada sedikit revisi itu bahasa juga nanti kita keluarin. Ya, itu bahasanya saja. perbaikan. Oh ya, sedikit titip pesan juga bahwa ini buku ini bersifat non-profit ya. Semua keuntungan buku ini yang ditulis oleh penulis-penulis kita semua masuk ke rekening donasi sosial KF. Insya Allah nanti kalau kita sudah kumpul, nanti kita rembukan lagi di tim untuk didonasikan ke arah mana. Nanti kita juga pasti diumumin lagi di grup. Tapi intinya semua profit dari buku yang kita buat ini semua larinya ke rekening donasi KF. Semoga bisa jadi beramal dari ilmu dan juga bisa bersedekah. Insya Allah. Amin. Amin. Oke. Lanjut sekarang ke Mbak Iin untuk penutupannya, Mbak Iin. Iya Mas Tio. Jadi satu tambahan lagi tuh dari kondisi pandemi ini, seperti kalau di luar negeri itu jadi banyak sekali penelitian ya Mas ya. Ya, peneliti siang malam, mereka banyak hal yang dikerjakan. Gitu. Nah, salah satunya itu tadi Mas Sugi sampaikan, 80% yang meninggal dengan COVID ini adalah laki-laki loh Mas. Gitu. Ya. Saya baca itu 70-80% laki-laki, dan salah satunya yang memperberat juga karena mungkin ngerokok ya Mas ya, gitu. Rokok gitu. Orang-orang yang sudah ada PPOK gitu, penyakit paru obstruktif kronis ya, juga orang-orang yang merokok tadi gitu. Nah, saran saya dengan temannya Mas Sugi itu kalau belum bisa Kak ya, rajin oles IH deh gitu. Rajin oles IH. Kalau bisa ya kadang ekstrim ya, 5 jalur itu saya baru-baru ini ngomong gitu. Tapi sebenarnya saya udah lama ini karena kalau pria 4 jalur dong Mas, kalau pria. Ya kan 4. Orang nggak ini Mas Tio, orang nggak takut naruh IH di mata mungkin ya gitu. Padahal cukup sedikit aja, setetes aja di ujung mata sini dikasih setetes aja. Itu kalau ini sakitnya memang luar biasa, habis itu nanti enak rasanya gitu. Bisa dicoba deh kalau misalnya IH 5 jalur. Jadi temennya Mas Mas Sugi, pertama saran saya oles IH, kedua kalau sebisanya tidak mengkonsumsi, kalau belum bisa meninggalkan karbohidrat, tinggalkan dulu refined karbohidrat gitu. Refined karbohidrat itu karbohidrat yang diproses, yang sudah tidak ada seratnya. Itu seperti gula, tepung-tepungan gitu. Belajar untuk meninggalkan dulu karbohidrat yang diproses. Nah, itu justru yang mungkin lebih sulit ya, karena itu ada mie, ada roti, ada biskuit. Kayaknya teman Mas Sugi pecinta mie deh kayaknya. Bisa jadi. Karena itu insulinnya langsung spike itu ya Mas ya, kalau tidak karbo yang tidak diikat lagi dengan serat itu langsung spike insulin. Nah, bagi saudara-saudara atau sekitar kita itu mungkin sulit untuk meninggalkan secepatnya karbo gitu. Pelan-pelan yang harus dikurangi sekali itu refined karbohidrat. Ya mungkin itu Mas Tio. Ya, terima kasih Mbak Iin masukannya. Ini terakhirnya. Ya, Oke, terima kasih semua. Ini aku dari moderator untuk para narasumber. Mohon maaf sebelumnya karena sering ngebajak jawabannya narasumber. Mas Budi tadi kalau aku bawa di mute. Gak apa-apa. Oh, memang jarang-jarang Mas Tio ketemu lawannya. Aku serius saja kalau sama narasumber kan aku bahasanya kan sama. Kadang-kadang kan kalau ke audiens kan mungkin bahasanya terlalu tinggi atau kurang nyambung. Mas Budi ngawami, kalau aku narasumber enak ngobrolnya.
Jadi Aku di next tadi acara ngomongin di belakang layar, Mas. Lewat chat itu ngomongin di belakang. istilah-istilah teknis aku publish semua. Tenang Iya, aja. iya. Makanya aku lebih sering nongkrong di grup nakes ya, karena bahasa aku lebih gampang, kalau enak gitu. Aku nggak perlu banyak ngawamin kayak Mas Budi. Makanya aku setujunya aku jadi moderatornya narasumber. Jadi mohon maaf kepada semua narasumber kalau harusnya dijawab sama Mas Budi tapi kejawab sama aku. Dengan senang hati, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita jumpa lagi berarti hari Senin ya, Mas Jumpa ya. lagi hari Senin ya, nanti dengan siapa narasumbernya, surprise nanti Narasumber yang besok minggu aku umumin lagi TFH untuk besok. Kita jadi mau ngadain TFH lagi dengan para narasumber penyusun buku optimalisasi kondisi metabolik ini untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti dari 10 penulis kita bagi di 3 ini. Nanti untuk yang hari Senin besok tunggu pengumumanku, dan jangan lupa segera mendaftar di link yang sudah aku sediakan besok Minggu untuk pengumuman TFH hari Senin. Oke, dari aku pribadi terima kasih juga yang sudah Selamat malam. Ya, semoga bermanfaat acara hari ini, dan terima kasih banyak buat semua narasumber yang seru banget hari ini. Ya, thank you, Mas. Terima kasih juga Mas Tio, Mas Budi, semuanya.